Waria ingin mundur, tetapi dia sangat menyadari kepribadian Wan Ai. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah mundur. Dia ingin menyelamatkan hidupnya, dan ini berarti dia harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Selama dia bisa lari dari Tang Xiu, di dunia yang begitu besar, dia bisa pergi kemana saja. Jika mereka mati di sini, tidak akan terlambat untuk membalas dendam dan menghapus dendam terhadap Tang Xiu nanti, setelah dia bercampur dengan orang-orang kuat lainnya. Bang berjarak 10 meter dari ketiganya, suara ditransmisikan dari tumpukan-tumpukan bagian mobil. Di sana, kulit mereka berubah, dan mereka menjadi sangat waspada. Mata mereka terkunci pada sumber suara. Wan Ai memberanikan diri dan mengisyaratkan dua temannya yang lain ketika dia berjalan ke samping, sementara tangan kirinya memegang pisau tentara berbilah 3 saat dia berjalan ke arah suara. Mereka tidak memperhatikan bahwa sepasang mata sedang memangsa mereka di belakang 2 frame mobil 10 meter di depan mereka. Kakak sulung Wan Ai, 2 tinju tidak bisa menang melawan 4 tangan. Kami memiliki 3 pisau dan 2 senjata. Meskipun bocah itu kuat, dia bukan lawan kita. Kulit pria kekar itu ganas karena niat membunuh yang mengerikan dikeluarkan darinya, seolah-olah itu mampu menyedot dan melahap jiwa-jiwa. Di antara mereka semua, dia adalah orang yang memiliki kecakapan pertempuran paling kuat. Namun saat dia baru saja selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul kilat. Bayangan itu dengan cepat dan ganas berlari dan menendangnya dari samping. Lelaki kuat itu mengangkat lengan kirinya secara refleks untuk menghalanginya saat terdengar suara retakan tulang. Pada saat yang sama, belati bergerak di lintasan yang aneh dan menusuk ketiak lengan kirinya. Ah, teriakan melengking, yang bisa membuat darah orang menjadi dingin, melolong. Niat membunuh yang kuat dikeluarkan dari Tang Xiu. Pertarungan tangan ke tangan dan prosesnya sangat tajam dan terampil. Dia mengeluarkan pisau dari ketiak pria kuat itu dalam sekejap dan dengan kuat meninju tubuh pria kuat itu ketika terbang lurus ke arah pria bermata satu dan banci. Efek kulit satu mata berubah sangat saat ia dengan panik berusaha menghindari terkena tubuh lelaki kuat itu. Dia mengacungkan pisau pasukannya dan dengan ganas menusuk Tang Xiu. Dia tidak memiliki jaminan untuk memblokir pukulan tajam Tang Xiu, tapi dia percaya bahwa selama dia bisa menjerat Tang Xiu, waria itu akan menembak Tang Xiu dengan pistol. Bang bang bang, waria itu memang menembak Tang Xiu. Tapi itu adalah tembakan tergesa-gesa dan mudah dihindari oleh Tang Xiu. Tidak pernah sekalipun lelaki bermata satu itu berpikir bahwa lelaki banci itu akan dengan cepat berlari menuju pintu dan berlari setelah menembak, meninggalkannya. Langkah Tang Xiu yang tidak terduga dan sulit dipahami serta pembunuhannya yang kejam, membuatnya takut mental yang besar. Adik bungsu, kamu sebelumnya mengambil keuntungan dari gerakan menghindar Tang Xiu untuk menghindari peluru, pria bermata satu itu maju dengan cepat. Tetapi tidak pernah sekalipun dia bermimpi bahwa saudara lelakinya yang bersumpah akan meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Pada saat ini, kebenciannya terhadap waria yang mengkhianati dan meninggalkannya sendirian jauh lebih dari kebencian yang dia miliki terhadap Tang Xiu. Tang Xiu juga tidak berpikir bahwa waria akan memilih untuk melarikan diri saat ini. Jika dia tidak lari, akan lebih sulit untuk berurusan dengan ketiganya. Tapi sekarang Tang Xiu dengan dingin tersenyum. Dia dengan cepat merobohkan pria kuat yang sudah terkena parah dan pria bermata satu dengan serangan cepat dan kuat, meninggalkan mereka dengan cedera fatal. Dia tidak boleh melarikan diri. Tang Xiu menendang pria bermata awan, membuatnya pingsan. Kemudian, dia bergegas maju dan mengejar waria yang melarikan diri itu. Dalam pengertian rohaninya, pria waria itu sudah berlari sekitar 50-60 meter di depan dan tidak terlalu jauh. Dia berlari dan mengejar. Jarak di antara mereka semakin dekat. Banci, yang berlari ke depan, menoleh panik ketika ekspresi terkejut bisa terlihat di wajahnya ketika dia melihat kecepatan ekstrim Tang Xiu. Pada saat yang sama, ia juga mengutuk dua orang yang tidak berguna yang bahkan tidak memberikan perlawanan yang layak. Mobil. Matanya berubah cerah. Dia tiba-tiba bergegas maju, menuju Volkswagen. Setelah dia cepat-cepat memasuki mobil, dia segera memulainya dan mengunci pintu mobil. Sampai jumpa. Ketika mobil mulai, waria tertawa dengan cara yang provokatif terhadap Tang Xiu. Tang Xiu dengan dingin mendengus dan melempar belati dengan cepat. Dengan kekuatan lengan 1.500 kg, belati menembus kacamata di depan kursi pengemudi dan secara akurat mengenai leher waria.
Bank Volkswagen sudah mulai, tetapi karena banci itu ditabrak, mobil melaju ke depan dan menabrak truk pickup. Saya bilang bahwa Anda tidak bisa lari. Tang Xiu berlari ke arah kursi pengemudi Volkswagen saat ia menjambak rambut waria itu. Dia memaksa kepalanya keluar dari jendela dan kemudian dengan keras meninju wajahnya. Setelah menyelesaikan waria, Tang Xiu langsung kembali ke garasi gudang. Meskipun dia sudah memecahkan para penjahat itu, tetapi dia membutuhkan informasi dari mereka tentang polisi di Biro Keamanan Publik, yang telah memberitahu geng mereka. Jangan berjuang. Hari ini kamu mati. Satu-satunya perbedaan adalah jika Anda dapat memiliki kematian bahagia atau disiksa sampai mati. Saya yakin Anda sudah lama tahu bahwa Anda akan mati. Jadi aku akan memberimu pilihan terakhir sebelum kamu memasuki gerbang neraka. Pria yang kuat itu mengeluarkan senyuman tanpa ekspresi ketika dia melihat luka di tubuhnya dan berbicara, kamu ingin F. King menyiksaku sampai mati. F. Cek, saya memiliki cedera fatal, bahkan jika Anda ingin batuk, Anda tidak akan pernah bisa memperpanjang waktu. Jangan F. Cek dengan saya. Tang Xiu menyipitkan matanya saat jarinya menunjuk ke tempat di dekat luka pria kuat itu dalam sekejap. Apa? Mata pria kuat itu menjadi lebih besar saat wajahnya berubah kaget. Lukanya tidak lagi berdarah setelah Tang Xiu menggunakan jarinya untuk menunjuk tempat di dekat lukanya beberapa kali. Tang Xiu dengan dingin berbicara, bahkan jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membuatmu percaya. Anda tidak akan mati dengan cepat. Paling tidak, Anda masih bisa hidup 1 atau 2 jam. Dalam 2 jam ini, saya akan membedah Anda dan menjaga kesadaran Anda tetap utuh. Kamu akan menyaksikan darah dan dagingmu berkurang sedikit demi sedikit. Lelaki kuat itu mati-matian menelan air liur ketika dia berbicara dengan ekspresi terperangah. Intinya teknik titik jari itu, apa sih kamu? Tang Xiu menjawab, saya tidak menyangka Anda bahkan tahu tentang teknik titik jari. Orang kuat itu batuk darah, dan dengan ekspresi agak terpesona di matanya, ia menjawab, Tuan tinju saya beberapa waktu yang lalu berlatih kungfu. Meskipun keahliannya tidak sama menakutkannya dengan legenda, tapi itu cukup kuat. Masalahnya adalah bahwa dia tidak ingin mengajari saya bahwa teknik kultivasi kekuatan internal. Mengapa? Rasa ingin tahu Tang Xiu terusik. Pria yang kuat itu dengan getir menjawab, apalagi. Orang tua itu berpikir bahwa tingkah laku saya buruk, jahat, dan kejam. Tetapi bagaimana F. Cek akan saya bertahan dan membuat nama saya di lingkungan yang brutal ini jika saya tidak cukup kejam? Perilaku buruk. Tang Xiu tiba-tiba sadar. Memang demikian halnya dengan praktisi seni bela diri di bumi. Masyarakat tidak mengizinkan seniman bela diri bertarung dengan kejam. Namun, dia tidak memiliki prinsip yang sama. Keadaan dunia immortal tidak terhitung kali lebih brutal daripada bumi. Itu tidak manusiawi dalam esensi sejati. Hanya orang-orang dengan kekuatan dan kekejaman yang cukup yang mampu bertahan dan terus hidup di sana. Dia telah menginjak gunung mayat dan melewati pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi salah satu supremes di dunia immortal. Kembali ke pertanyaanku. Katakan padaku, siapa pengadu gengmu di Biro Keamanan Publik? Tenang, kata-kata saya selalu memiliki bobot yang sangat besar. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Dengan ekspresi sedih, lelaki kuat itu menjawab, pemenangnya selalu raja, karena aku telah kehilanganmu, aku akan memberitahumu. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu hal. Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang kondisi dengan saya. Pria yang kuat itu berbicara dengan lugas, jika Anda ingin membunuh saya, bunuh saja saya Anda punya kesempatan itu. Tapi setidaknya dengarkan aku sebelum aku mati, jadi aku tidak punya keluhan atas hidup dan mati dengan damai. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia tidak mau membuang waktu di sini. Zhao Jing telah diselamatkan, dan dia percaya bahwa dia telah melapor ke polisi. Tidak akan lama bahwa sejumlah besar polisi akan bergegas ke tempat ini. Setelah kembali ke dunia ini, ia sangat sadar bahwa pembunuhan itu melawan hukum, meskipun itu dilakukan untuk menyelamatkan orang lain. Meskipun orang-orang yang dia bunuh sangat jahat dan pelanggar hukum, tetapi dia masih akan terlibat, dan itu akan memberinya banyak kesulitan. Katakan kondisimu. Jawab Tang Xiu acuh tak acuh. Dengan ekspresi pahit dan astringen, dia berbicara, sebenarnya, itu bukan suatu kondisi. Itu hanya permintaan saya. Kakak sulung bermata satu dan saya adalah sama, kita ditakdirkan untuk dikutuk.
Tetapi ketika kita mati, saya berharap bahwa ketika Anda memiliki waktu nanti, Anda dapat pergi ke utara, ke nenek kakak sulung masih hidup di sana dan juga satu-satunya anggota keluarganya sekarang. Tang Xiu berkata, dan apa yang kau ingin aku lakukan? Aku telah menyimpan lebih dari puluhan ribu uang tunai. Jika Anda bertemu nenek Wan Ai, berikan padanya. Aku memberimu kata-kata saya. Tang Xiu mengangguk. Manusia selalu bersifat dua sisi. Terlepas dari siapapun, apakah mereka kejam dan jahat sepanjang hidup mereka, mereka masih akan memiliki titik lemah di lubuk hati. Seperti dirinya sendiri, dia telah membunuh banyak orang hingga dia bahkan bisa disebut sebagai pembantai berdarah dingin. Tapi yang paling dia khawatirkan dan rindukan adalah ibunya. Orang kuat itu lalu mengangguk berat, Li Tao, informan kami di bagian informasi Biro Keamanan Publik, Li Tao. Tang Xiu tidak lagi berbicara. Dia mengambil pisau tentara Mitsubishi di tanah dan langsung memberi orang kuat itu kematian cepat senang. Kemudian, dia bangun dengan mata terbelalak. Kamu apa cek kamu? Satu mata terbangun dari kondisinya yang pingsan. Dia kemudian melihat bahwa pria kuat itu telah mati sebagai mayat waria yang telah dibuang. Jantungnya langsung jatuh ke abisal, jurang yang dalam karena sangat dingin. Tang Xiu berbicara, katakan padaku, siapa informanmu di Biro Keamanan Publik? Kebencian ekstrim memenuhi mata bermata satu saat dia meraung dengan gila, temukan dia dalam mimpimu. Aku tidak akan memberitahumu. Anda hanya perlu menunggu. Meskipun kita telah mati, kita akan menemukan segala kemungkinan untuk membalas dendam kita. Cepat atau lambat hutang darah ini akan dibayar dengan nyawamu. Tang Xiu berbicara dengan dingin, kota Phoenix Utara, nenekmu. Apa? Dengan mata terbelalak menatap Tang Xiu dengan ekspresi tidak percaya saat gelombang ketakutan melanda seluruh saraf di tubuhnya. Tak seorang pun di gengnya yang tahu tentang neneknya, kecuali tapi bagaimana si brengsek ini tahu di depannya. Kamu apa-apaan kamu? Apakah Anda seorang manusia atau hantu? Dengan ekspresi merenung, Tang Xiu tersenyum dengan satu mata dan kemudian berkata, bahkan jika hantu telah pergi ke surga, jika saya mau, saya masih bisa memusnahkan hantu-hantu itu. Kaisar Kota Bintang Emas. Corak distrik Villa Yuan Zhengxuan suram karena kecemasan dan kegelisahan memenuhi hatinya. Zhao Jing telah diculik untuk waktu yang lama dan bahaya semakin besar. Dia membenci para penculik itu dan juga membenci ketidakmampuan yang dia dan polisi miliki. Bahkan petunjuk sekecil apapun dapat ditemukan tentang keberadaan Zhao Jing. Dia telah mengkonfirmasi bahwa penculik istrinya berada dalam kelompok yang sama dengan pembunuh gila yang membajak sekolah menengah pertama Star City. Dia juga menebak dengan benar bahwa mereka menculik istrinya untuk membalas dendam. Xiaoling, bisakah kamu menghubungi teman sekelasmu? Yuan Zhengxuan menatap putranya, yang berulang kali memutar telepon, dan bertanya dengan ekspresi yang dalam dan khawatir. Dengan ekspresi dan nada pahit, Yuan Chuling menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menghubunginya. Dia mematikan ponselnya. Ayah, Tang Xiu telah meninggalkan sekolah pada saat yang hampir bersamaan dengan saat Mom diculik. Apakah Anda pikir mungkin ada kebetulan tentang itu? Yuan Zhengxuan masih diam. Namun kemudian visinya beralih ke Direktur Biro Keamanan Umum Deng Jianmin dan Kapten Polisi Kriminal Cheng Suemei, yang masih belum pergi. Kemungkinannya sangat tipis. Zhao Jing diculik di dekat kantornya, karena pada saat itu Tang Xiu masih belajar di sekolah. Jarak antara kedua tempat itu sekitar puluhan kilometer jauhnya. Kecuali Tang Xiu memiliki pandangan jauh ke depan, kalau tidak, kejadian itu hampir tidak mungkin ada hubungannya dengan penculikan Zhao Jing. Selain itu, dia hanya anak sekolah menengah. Dengan suara yang dalam dan rendah, Deng Jianmin menjawab. Yuan Zhengxuan kemudian berbicara, tapi, Tang Xiu juga hilang. Apakah polisi mencarinya? Dia telah hilang selama 2-3 hari dan Anda belum menemukannya, kan? Cheng Suemei menjawab, ini memang sangat aneh. Kami telah mengirim seseorang ke rumahnya dan menanyakannya. Dia belum kembali ke rumah, bahkan ibunya tidak tahu keberadaannya. Ring-ring-ring telepon Yuan Zhengxuan tiba-tiba berdering. Kulitnya berubah saat dia berlari ke meja kopi dan meraih teleponnya. Melihat nomor telepon yang tidak dikenalnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Jawab itu. Deng Jianmin dengan cepat mengikuti dan berbicara. Yuan Zhengxuan menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode loudspeaker. Dia kemudian berbicara dengan nada yang dalam, aku Yuan Zhengxuan, siapa ini?
Suamiku, ini aku, Zhao Jing. Mata Yuan Zhengxuan langsung berkontraksi saat dia menangis keras. Apa? Jinger, apakah Anda benar-benar Jinger? Di mana kamu katakan dengan cepat? Suamiku, aku di taksi sekarang dan aku bergegas ke rumahmu. Saya menggunakan telepon pengemudi taksi. Jinger, Anda apakah para penculik itu membebaskan Anda? Apakah Anda tahu bahwa saya hampir gila karena mengkhawatirkan Anda? Suamiku, para penculik terkutuk itu tidak membebaskanku. Ada orang lain yang menyelamatkan saya. Ah ya, cepat kirim orang ke garasi perbaikan mobil yang ditinggalkan di Deep Red Cloud Road di Peaceful Serene District. Juru selamatku masih ada di sana. Juga, jangan panggil polisi dulu, penyelamatku bilang ada pengadu di kantor polisi. Deng Jianmin dan Cheng Shuemei terkesiap. Mata mereka menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Ada informan di kantor polisi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa para penjahat itu dapat memperoleh berita sebelumnya ketika polisi memburu mereka karena mereka selalu dapat melarikan diri sebelum polisi datang. Mungkinkah itu benar-benar ada tikus tanah di kantor polisi? Yuan Zhengxuan memelototi Deng Jianmin dan Cheng Shuemei dengan marah. Dia kemudian berbicara dengan nada yang dalam dan marah, saya akan segera memberitahu semua orang untuk bergegas ke garasi perbaikan otomatis. Jinger, Anda di taksi, kan? Di mana posisi Anda sekarang? Katakan nomor plat kamu, aku akan mengirim seseorang tidak. Aku akan pergi sendiri untuk menjemputmu. Bagus telepon itu berakhir. Yuan Zhengxuan dengan marah berbicara, kalian benar-benar hebat. Anda bahkan memiliki tahi lalat dan pengkhianat di antara Anda. Anda seorang model orang pembawa sial karyawan internal negeri di negara ini. Anda mendengar istri saya berbicara. Saya tidak ingin polisi F-King Anda mengikuti saya. Aku akan mengirim orang-orangku sendiri untuk menyelesaikan masalah di garasi perbaikan otomatis. Tidak. Semburan warna bergantian antara hijau dan putih menutupi kulit Deng Jianmin, tapi dia masih berbicara dengan nada yang kuat. Dengan ekspresi ragu-ragu, Cheng Shuemei dengan cepat berbicara ketika dia melihat bahwa Yuan Zhengxuan hampir mengamuk. Meryuan, karena situasi di garasi perbaikan otomatis sangat mendesak dan kritis, itu akan menjadi yang terbaik bagi kepolisian untuk bertindak. Para penculik itu bukanlah orang-orang yang bisa kita mainkan dengan mudah. Mereka semua adalah penjahat buronan peringkat A. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh berdarah. Pasukan polisi kriminal saya telah melacak dan menyelidiki kasus ini selama beberapa tahun. Selain itu, kita masing-masing adalah elit dengan catatan bersih. Kami benar-benar tidak memiliki pengkhianat di peringkat kami. Bagaimana kalau kami membantu Anda mengatasi masalah ini? Yuan Zhengxuan ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan menjawab, baiklah. Tetapi selain Anda, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal ini. Deng Jianmin buru-buru mengikuti, saya juga akan pergi. Di garasi perbaikan mobil yang sudah ditinggalkan di Deep Red Cloud Road, distrik tenang yang damai. Tang Xiu masih di gudang saat dia melihat ekspresi pucat dari pria bermata satu yang sekarat. Dia dengan dingin berbicara, aku telah memberimu kesempatan untuk berbicara. Sekarang, katakan atau hadapi konsekuensinya. Pria bermata satu itu diam. Dia tidak ingin menjual saudaranya. Dia berharap untuk membalas saudara-saudaranya dan menghapus dendam ini. Namun, dia juga sangat menyadari bahwa pemuda di depannya sangat kejam dan tanpa ampun. Jika dia tidak memberitahunya, neneknya akan terlibat. Dia dibesarkan oleh neneknya, dan dia adalah orang yang paling dia sayangi. Apa yang harus dia lakukan? Dengan dilema seperti itu, sebuah pertempuran berkecamuk di dalam hatinya ketika dia jatuh ke dalam keraguan yang mendalam. Aku akan menghitung mulai dari 3. Jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku, itu adalah pilihanmu, karena aku telah memberimu pilihan. Tentu saja, aku harus memberitahumu bahwa adikmu yang sudah mati sudah memberitahuku siapa yang menjadi informan di kantor polisi. Saya hanya ingin memastikannya dari mulut Anda. Kata-kata Tang Xiu seolah-olah palu raksasa telah menghancurkan lapisan keyakinan di hati Wan Ai. 3, 2, 1 Oke, aku akan memberitahumu. Nyeri menusuk hati Wan Ai, tetapi dia masih memilih untuk melindungi neneknya di saat-saat terakhir. Tang Xiu dengan dingin berbicara, siapa itu? Wan Ai menggertakkan giginya dan berbicara, ini Li Tao, dan dia adalah wakil kepala bagian informasi Biro Keamanan Publik. Tang Xiu mencibir.
Dia menggorok leher Wan Ai dengan pisau tentara Mitsubishi dan menusuk hatinya. Setelah dia membunuh Wan Ai, dia menggali lubang di sisi paling sudut dinding, ketika dia mengambil kantong plastik yang penuh dengan uang kertas dan langsung pergi. Bahkan, jika penjahat-penjahat ini tidak mengancamnya, dia enggan membersihkannya. Tapi karena Ibu Yuan Chuling diculik, dia pasti harus bertindak. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan untuknya saat ini adalah menghasilkan uang. Dia perlu mengolah dirinya sendiri, dan ini membutuhkan banyak ramuan obat, sumber daya, dan biji berharga. Hanya ketika dia memiliki kekayaan besar, dia dapat membeli kebutuhan-kebutuhan penting ini dan mencegah kemajuan kultivasinya agar tidak macet. Adapun rencana untuk menghasilkan uang, dia sudah merencanakannya. Aspek yang kurang saat ini adalah dia tidak memiliki manajer profesional untuk menangani bisnis. Namun, dia telah mempercayakannya kepada Long Zhengyu untuk menemukannya sebagai manajer profesional. Dan dengan menghitung waktu, hampir waktunya Long Zhengyu menemukan manajer profesional yang tepat untuknya. Setengah jam kemudian Tang Xiu melepas jaketnya yang berlumuran darah dan melemparkannya ke sungai yang dilewatinya, saat ia menyaksikannya dicuci dan tenggelam oleh air sungai. Dia tidak kembali ke sekolah dan malah kembali ke vilanya di distrik Southgate Town. Ketika Tang Xiu memasuki aula tengah villa, debu menutupinya. Dia ingat bahwa ketika dia baru saja menerima villa ini, pengembang sedang menjaga kebersihan villa. Namun, sejak ia menjadi pemilik, pengembang berhenti merawat villa dan juga tidak punya hak untuk mengirim orang untuk membersihkannya lagi. Villa yang sangat besar seperti ini, bahkan jika aku mencari pelayan, aku dapat mengatakan bahwa satu saja tidak akan cukup. Haruskah saya mencari kepala pelayan profesional untuk merawat rumah ini seperti dalam serial TV itu? Tang Xiu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki kemewahan untuk menyewa kepala pelayan atau pembantu rumah tangga profesional. Dia langsung naik ke atas dan mandi, lalu mengambil dan mengenakan satu set pakaian kasual yang bersih di lemari pakaian yang sudah disiapkan Long Zhengyu sebelumnya. Kamar utama villa berada di lantai 2. Seluruh kamar tidur utama berukuran ratusan kaki persegi, dan dekorasi interiornya penuh dengan barang-barang mewah yang bahkan bisa membuat darah orang mendidih. Dia tidak memiliki istirahat yang baik akhir-akhir ini dan sedang bersiap untuk beristirahat. Namun, dia ingin menghubungi Long Zhengyu dan bertanya tentang pengaturan manajer profesional. Saat dia berpikir untuk memanggil Long Zhengyu, dia ingat bahwa ponselnya telah lama mati. Dia cepat-cepat mengeluarkan telepon dan membutnya. Dia belum memanggil nomor Long Zhengyu karena serangkaian panggilan tidak terjawab dan pengingat SMS berdering tanpa henti. Tang Xiu mengingat adegan sejumlah besar panggilan tak terjawab ketika dia pergi berlatih sebelumnya. Dia tidak berharap itu akan terjadi lagi saat ini. Dia melirik panggilan yang tidak terjawab dan tidak bisa membantu mengungkapkan pandangan yang tak berdaya. Selain nomor Han Qingwu dan Long Zhengyu, ada juga beberapa nomor asing yang juga telah memanggilnya puluhan kali. Yuan Chuling bahkan memanggilku 42 kali. Sepertinya dia sudah tahu bahwa ibunya diculik dan mungkin sudah menduga bahwa saya sudah pergi dari sekolah dan terhubung dengan penculikan ibunya. Tang Xiu berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk tidak memanggil Yuan Chuling sementara. Dia telah menyelamatkan ibunya, dan seharusnya tidak ada lagi insiden. Adapun Han Qingwu, yang telah digunakan dan menipu, dia mungkin sangat marah dan ingin menemukan dan dengan kasar menamparnya. Dia juga tidak perlu dihubungi untuk sementara waktu. Setengah menit kemudian Tang Xiu memutar nomor Long Zhengyu. Big Brother Long, Tang Xiu-nya. Maaf karena mengganggu Anda, bagaimana manajer profesional berburu? Little Brother Tang, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mengambil inisiatif untuk menghubungi saya. Saya sudah menelepon Anda beberapa kali, tetapi Anda mematikan ponsel Anda. Manajer profesional yang akan saya rekomendasikan kepada Anda agak istimewa. Apakah Anda punya waktu untuk bertemu langsung? Nada Long Zhengyu agak bersemangat, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang baik. Khusus, ekspresi terkejut melintas di mata Tang Xiu saat dia perlahan berbicara, baiklah, mari kita bertemu. Di mana kau sekarang? Saya akan bergegas ke tempat Anda. Long Zhengyu tertawa, saya di kantor manajemen real estate Southgate Town. Tang Xiu berkata, oke, 10 menit. Setelah menutup telepon, Tang Xiu ragu-ragu sebentar dan memutar nomor lain. Itu nomor yang tidak dikenal,
tetapi ini adalah nomor yang paling sering memanggilnya. Halo, apakah Anda Tang Xiu? Panggilan itu diangkat. Suara seorang wanita dengan tergesa-gesa dikirim sebelum Tang Xiu bahkan dapat berbicara. Ya, ini aku. Siapa ini? Sebuah suara yang agak menyenangkan dan sedikit terburu-buru kemudian ditransmisikan melalui telepon. Saya Cheng Suemei, Divisi Kriminal Biro Keamanan Publik Star City. Tang Xiu, kamu di mana sekarang? Saya perlu bertemu dengan Anda. Cheng Suemei. Tang Xiu diam-diam mengeluarkan paksa tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Biro Keamanan Publik akan memperhatikan jika para penjahat itu ditangani. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan menemukannya adalah Cheng Suemei. Namun, dia tidak ingin berurusan dengan siapapun dari Biro Keamanan Publik, jadi dia sudah menyiapkan tindakan balasan sebelumnya. Petugas Cheng, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Saya sangat sibuk baru-baru ini jika tidak ada hal yang sangat penting, saya tidak ingin diganggu. Tang Xiu mencari sesuatu yang sudah dikenalnya. Ini garis bawah sangat penting. Nada bicara Cheng Suemei sedikit meningkat. Tang Xiu menjawab, kalau begitu kamu bisa datang ke kota Gerbang Selatan. Ah benar, saya baru saja keluar dari rumah dan sekarang akan bertemu seorang teman di kantor manajemen real estate. Southgate Town, rumahmu. Seruan ditransmisikan dari telepon. Cheng Suemei terkejut. Diam-diam Tang Xiu tertawa di dalam hatinya. Dia sadar bahwa Cheng Suemei harus menyelidiki latar belakangnya. Tetapi rupanya dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memiliki rumah di Southgate Town. Apa itu? Apakah ada masalah? Tidak, tidak ini aku akan menyusulmu nanti. Di distrik tenang damai, Jalan Awan Merah Tua beberapa mobil bergegas menghampiri dan berhenti di garasi perbaikan mobil yang sudah ditinggalkan. Di salah satu mobil polisi, Cheng Suemei, yang duduk di kursi kopilot, menutup telepon dengan ekspresi kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penyelidikannya terhadap Tang Xiu tampaknya telah melewatkan beberapa hal yang sangat penting. Ada apa? Deng Jianmin, yang duduk di kursi belakang, sangat menyadari ekspresi tidak biasa Cheng Suemei saat dia bertanya padanya. Cheng Suemei menoleh ketika dia mengerutkan kening sesaat sebelum berbicara, Tang Xiu memanggilku. Dia mengatakan bahwa dia ada di rumah di Southgate Town. Gerbang Selatan Kota. Saya sudah membaca data investigasi Tang Xiu. Bagaimana mungkin dia punya rumah di Southgate Town? Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang paling kaya dan terhormat di Star City. Dia tubuh Deng Jianmin tiba-tiba duduk kaku ketika ekspresi tidak percaya tiba-tiba memenuhi matanya. Cheng Suemei tersenyum dan berkata, saya juga tidak mengerti tentang ini. Deng Jianmin menghela napas dalam-dalam saat dia berbicara dengan nada yang dalam, kami akan mengurus garasi perbaikan mobil terlebih dahulu. Setelah kami menanganinya, Anda segera pergi ke kota Gerbang Selatan dan melihat Tang Xiu. Ingat untuk menyelidiki dengan jelas situasinya dengan saksama. Ya, Sir. Cheng Suemei mengangguk. Tak lama kemudian, beberapa mobil masuk ke garasi perbaikan mobil yang ditinggalkan. Deng Jianmin dan Cheng Suemei memimpin 7 atau 8 elit SWAT lainnya, karena lebih dari 10 pakar di bawah Yuan Zhengxuan juga turun dengan cepat. Mereka menemukan Volkswagen, yang kaca depannya sudah pecah dan menabrak truk pickup, karena noda darah dapat dilihat di kursi pengemudi. Ada pertengkaran di sini. Dengan pengalaman investigasinya yang luas, Cheng Suemei bisa secara meyakinkan membuat penilaian yang benar. Deng Jianmin mengangguk ketika dia melihat bahwa anggota tim SWAT telah menarik senjata mereka. Dia kemudian mengeluarkan perintah dengan ekspresi suram, lihatlah ke dalam. Berhati-hatilah. Para penjahat itu harus ditangkap. Jika perlu, bunuh saat melihat. Ya, anggota tim SWAT berteriak serempak. Cheng Suemei adalah petualang dan berani di alam. Dia dikenal sebagai petugas wanita berani yang berani mempertaruhkan nyawa. Di bawah kepemimpinannya, semua orang dengan cepat bersembunyi dan melindungi satu sama lain, dan bergegas menuju gudang. Bau darah. Kulit anggota SWAT dengan hidung yang sangat sensitif tiba-tiba berubah. Tak lama setelah ketika Cheng Suemei dan anggota pasukan lainnya bergegas ke gudang, pemandangan langsung membuat mereka terpana. 3 mayat terbaring di genangan darah di tengah gudang. Salah satu mayat ditikam dengan pisau tentara Mitsubishi, karena senjata dan pisau lainnya juga ada di sana. Cheng Suemei dengan cepat mengidentifikasi mayat-mayat itu.
Dia terkejut setelah dia menemukan bahwa orang-orang ini semua adalah penjahat berperingkat A dalam daftar orang yang dicari, target operasi itu sendiri. Kapten, ada sesuatu di kamar sebelah. Salah satu polisi berteriak. Cheng Suemei terkejut ketika dia berlari lurus menuju kamar sebelah. Saat dia baru saja memasuki ruang pembedahan, kepalanya dipukul oleh gelombang besar yang disebabkan oleh situasi di depannya. Ruangan itu penuh dengan perangkat penyiksaan dan pembedahan dan berbau darah tebal. Darah dapat dilihat di tanah, dinding, dan pada dasarnya di mana-mana. Adegan yang membuatnya terkejut adalah dua mayat yang terbaring di lantai yang direndam dalam darah kolam. Dua mayat pria itu juga merupakan penjahat buronan peringkat A. Mati. Apakah mereka semua mati? Tubuh Cheng Suemei mati kaku, saat matanya berkontraksi, dan tubuhnya berubah lamban. Dia datang ke sini dan siap untuk bertempur dan bertempur, bahkan memiliki keyakinan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Masing-masing dan semua orang dari penjahat ini adalah setelah semua pedagang organ manusia serta pembunuh berdarah setan dan tanpa ampun. Hanya mengandalkan detasemen SWAT mereka dan juga orang-orang Yuan Zhengxuan, masih akan ada korban jika mereka melawan para penjahat ini. Namun, bagaimana adegan ini bisa terjadi? Tiba-tiba, Cheng Suemei mengingat kata-kata Zhao Jing dari telepon sebelumnya. Mungkinkah orang yang membunuh penjahat ini adalah pemuda yang telah menyelamatkan Zhao Jing? Siapa dia? Tang Xiu. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu polisi menelan ludahnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya sebelum dia menjawab, berhati-hatilah untuk melindungi tempat kejahatan di sini dan mengumpulkan petunjuk penting. Meskipun para penjahat ini benar-benar terkutuk dan jahat, tetapi tetap saja mereka layak diadili di bawah hukum-hukum, dan tidak akan dihukum oleh beberapa penjahat tak dikenal. Kita harus menemukan main hakim sendiri itu. Ya, Mam. Para anggota SWAT mengangguk dengan hormat. Deng Jianmin juga bergegas ke ruang bedah setelahnya. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan, kejutan yang dia dapat hampir mustahil untuk disampaikan dengan kata-kata. Dia telah berkuasa selama lebih dari 1 dekade, dan telah melihat banyak jenis kasus. Tetapi tidak pernah sekalipun dia menghadapi situasi seperti ini. Direktur Deng, Kapten Cheng, kami menemukan ruang bawah tanah di sekitarnya, ada banyak mayat di dalam. Kami sekarang sedang melakukan inspeksi di sana. Apa yang Anda temukan? Ekspresi Deng Jianmin segera berubah. Setengah menit kemudian, mereka melihat ruang bawah tanah di dekat gudang. Setelah mereka hitung, ada 23 mayat dengan organ-organ internal mereka sepenuhnya dihapus. Apakah ini rumah jagal orang pembawa sial? Wajah Deng Jianmin berubah pucat pasi. Dia tahu dia hancur. Kasus besar yang terjadi di yurisdiksi kotanya berarti karirnya akan berakhir dengan tiba-tiba. Kulitnya berubah beberapa tahun lebih tua dalam sekejap. Cheng Suemei tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat begitu banyak mayat, dan dengan cepat menyampaikan perintahnya, hubungi petugas intelijen. Kumpulkan informasi yang berkaitan dengan orang-orang yang hilang baru-baru ini dan kirimkan ke telepon saya. Tunggu, hentikan. Hati Deng Jianmin berantakan, tetapi ia masih tidak kehilangan akal ketika ia segera berteriak dan menghentikan mereka. Cheng Suemei bingung, Direktur Deng, apa kamu? Deng Jianmin menjawab dengan ekspresi mendung dan berbicara, apakah kamu lupa telepon dari Zhao Jing? Jika kami benar-benar memiliki tahi lalat di peringkat kami, setelah Anda melewati berita ini, itu akan mengingatkan mereka. Kami akan menyelidiki kasus ini sendiri dengan segala cara yang diperlukan dan juga menyeret tahi lalat itu dari lubang mereka. Dipahami. Cheng Suemei mengangguk. Ekspresi merenung melintas di mata Deng Jianmin sebelum dia berbicara dengan nada yang dalam. Situasi hari ini terlalu tidak biasa. Sekarang, pergi ke kota gerbang selatan untuk melihat Tang Xiu. Serahkan tempat ini padaku. Ingatlah bahwa Anda harus mencari tahu dengan alasan apapun alasan mengapa ia hilang baru-baru ini, dan alibinya hari ini. Ya, Cheng Suemei menurut. Tetapi ketika dia baru saja berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Direktur Deng, bukankah kita harus melaporkan kasusnya terlebih dahulu? Ekspresi Deng Jianmin berubah saat dia memeriksa. Makna Anda? Cheng Suemei menjawab, kamu adalah Direktur Biro. Anggota pasukan kami berpikir bahwa di bawah kepemimpinan Anda, kami telah berhasil memecahkan banyak kasus penting. Ini hati Deng Jianmin bergerak. Jika dia melaporkan dengan jujur,
konsekuensinya akan sangat buruk. Itu akan memalukan dan membuka kehormatan dan reputasi polisi. Namun, jika dia mengubah isi laporan yang dia pimpin secara pribadi investigasi dan memecahkan kasus, mungkin akibatnya akan menguntungkan. Lalu orang-orang yang membunuh mereka Cheng Shuemei diam. Dia sangat menyadari arti kata-kata Deng Jianmin. Setelah isi laporan diubah, itu berarti bahwa pembunuh yang sebenarnya akan disembunyikan. Sejujurnya, dia benar-benar mengagumi pahlawan yang telah menegakkan keadilan di bawah hukum surgawi. Para penjahat keji ini yang memutilasi para korban dan memperdagangkan organ dalam mereka benar-benar pantas dibunuh, tetapi hukumnya Direktur Deng, orang-orang ini benar-benar jahat. Nada bicara petugas polisi lainnya berbicara dengan ekspresi agak gelisah ketika dia berbicara dengan nada penuh kebencian yang mendalam. Mata Cheng Shuemei menyapu wajahnya dan kemudian jatuh ke mayat yang sedang dibawa. Jantungnya menguat dan berbicara dengan nada serius, benar, mereka bukan manusia. Bibir Deng Jianmin berkedut beberapa kali sebelum dia berbicara dengan susah payah. Terima kasih kantor manajemen real estate Southgate Town terletak di area pusat seluruh distrik. Itu adalah bangunan 2 lantai dengan arsitektur gaya barat yang meliputi area seluas 2000 meter persegi. Kantor tidak memiliki pagar dan dijaga dengan penjaga keamanan yang tegas dan serius di pos penjaga. Tempat tidur bunga yang rapi diatur di halaman karena banyak bunga berwarna merah dan ungu ditanam di sana. Di satu sisi, beberapa payung matahari besar ditempatkan bersama dengan meja dan kursi di bawahnya. Long Zhengyu tersenyum dan melihat ke arah-arah villa utama dari waktu ke waktu. Seorang pemuda tampan duduk di depannya ketika salah satu kakinya berada di atas yang memiliki rokok di bibirnya. Sikapnya menyendiri dan sombong seperti pria paruh baya dengan kacamata dan memegang koper berdiri di sampingnya. Tuan Muda Long, siapa teman terhormat Anda yang telah Anda tunggu-tunggu? Dia bahkan layak untukmu. Gu Yuetao merasa tidak nyaman. Long Zhengyu awalnya menemaninya untuk melihat informasi villa di Southgate Town, saat ia berencana untuk membeli villa setelah mendapatkan informasi. Namun, setelah Long Zhengyu mendapat telepon dari seseorang dan kemudian menunggunya secara pribadi, itu membuatnya dan yang lainnya terpana. Ekspresi membenci melintas di mata Long Zhengyu sebelum dia dengan sungguh-sungguh berbicara, dia adalah teman saya, dan juga dermawan keluarga panjang kami. Saya juga harus menambahkan bahwa jika ada yang berani menyinggung dia, maka itu sama dengan menyinggung keluarga panjang kami juga. Gu Yuetao kaget dan dengan cepat menahan suasana hati yang tidak enak yang dia miliki. Meskipun dia bangga dan sombong, tetapi dia tidak berani memamerkannya di depan Long Zhengyu, karena dia sangat menyadari identitas Long Zhengyu, serta kekuatan keluarga panjang. Keinginan akan kekayaan telah melintasi arus waktu dan usia karena kekuatan uang adalah dorongan utama yang menyusun sonata hasrat dalam hati manusia. Orang mungkin mengatakan bahwa setiap orang dilahirkan sama, tetapi begitu seseorang telah mencapai tingkat tertentu dalam kehidupan, mereka akan sampai pada pemahaman yang paling benar bahwa dunia terbagi menjadi beberapa kelas. Meskipun Gu Yuetao tidak berada di puncak rantai makanan piramida, tetapi ia adalah satu-satunya putra sekretaris partai kota pertama, jadi ia juga mengetahui tentang kebenaran ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menyelidiki ketika dia berbisik, Tuan Muda Long tampaknya menaruh banyak perhatian pada temanmu ini. Dia pasti orang yang hebat, bukan? Apakah mungkin bagi Anda untuk memperkenalkan saya kepadanya? Long Zhengyu mengangguk. Dia sudah lama tahu tentang perilaku Gu Yuetao dan sangat jelas tentang perilakunya. Mengandalkan pengaruh ayahnya, Gu Yuetao telah merajalela di Star City. Dia bisa digambarkan sebagai sombong, suka memerintah, dan sembrono. Dia telah melakukan banyak perilaku buruk dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang bahkan kehilangan hitungannya. Jika bukan karena ayahnya membersihkan kekacauannya, dia mungkin harus menghabiskan hidupnya di penjara. Dia datang. 7 atau 8 menit kemudian, Long Zhengyu senang karena dia segera bangkit dan berjalan maju untuk menyambut Tang Xiu. Big Brother Long. Perasaan aneh, lucu, dan geli mengisi hati Tang Xiu. Jika 10.000 tahun hidupnya dihitung, ia adalah monster Gu tua. Tapi dia memanggil kakak laki-laki muda berusia sedikit lebih dari 20 tahun. Long Zhengyu tertawa, adik Tang, kamu salah satu dari orang-orang yang bahkan lebih sulit untuk bertemu daripada naik ke surga. Long Zhenglin telah berkali-kali menelepon, tetapi Anda belum pernah menjawab panggilannya sekalipun. Dengan ekspresi yang agak meminta maaf, Tang Xiu menjawab, ah,
aku benar-benar minta maaf. Saya tidak punya kebiasaan menggunakan ponsel saya. Belum lagi baterai habis dan saya tidak dapat menemukannya. Ngomong-ngomong, siapa ini? Long Zhengyu melirik Gu Yuetao dan menjawab, dia Gu Yuetao, temanku. Alasan saya datang ke Southgate Town juga karena teman saya ingin menjual vilanya, dan Gu Yuetao adalah orang yang ingin membelinya. Jadi saya datang dan membantu. Tang Xiu tiba-tiba menyadari ketika dia mengangguk pada Gu Yuetao, dan kemudian bertanya, aku tidak mengganggu kamu, kan? Long Zhengyu tertawa, tidak apa-apa. Gu Yuetao tidak pernah sekalipun berharap bahwa teman yang Long Zhengyu perhatikan adalah anak muda. Meskipun dia juga bisa mengatakan bahwa anak muda ini memiliki pengaruh yang luar biasa, dia tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam. Dia hanya mengangguk dengan santai dan bertanya, Little Brother Tang tampaknya sangat muda. Apa pekerjaanmu yang terhormat? Adik Tang. Alis Tang Xiu sedikit miring, karena dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak dingin terhadap Gu Yuetao. Dia bisa menerima Long Zhengyu memanggilnya Little Brother Tang, karena dia memiliki persahabatan yang cukup dengannya, serta demi Long Zhenglin. Tapi pandangan Gu Yuetao ke arahnya terfokus pada penampilan permukaannya, dan dia berbicara dengan kata-kata dan nada yang begitu sembrono, memberinya perasaan tidak enak. Mahasiswa. Mempertimbangkan wajah Long Zhengyu, Tang Xiu menjawabnya dengan nada acuh tak acuh dan berbicara tanpa berpikir. Gu Yuetao juga sangat menyadari sikap Tang Xiu. Kemarahan tiba-tiba bangkit di hatinya. Namun, karena dia belum tahu identitas asli Tang Xiu, dia masih bisa dengan sabar menoleransi itu, dan tidak marah. Dia kemudian berbicara dengan ringan, adik Tang, karena Tuan Muda Long telah mengakui Anda sebagai teman, Anda harus memiliki latar belakang yang sangat besar, bukan? Latar belakang. Rasa dingin terlintas di mata Tang Xiu sekarang. Dia adalah seorang kultivator di dunia immortal dan telah membunuh tak terhitung tuan muda yang sombong karena dia memiliki rasa jijik yang mendalam tentang tuan muda dengan latar belakang. Seperti kata pepatah, seseorang yang hanya mengandalkan orang tua mereka, tidak pernah sekalipun mereka bisa menjadi pria sejati. Seseorang hanya bisa menjadi pria sejati jika mereka diliputi kesengsaraan dan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri. Semangat bertarung mereka tidak akan bergeming bahkan jika mereka harus melawan langit. Selain itu, jika seseorang menghormatinya 1 inci, dia akan menghormatinya 10 inci. Jarang Tang Xiu mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tetapi jika orang lain memprovokasi dia, dia selalu siap untuk membayar darah dengan darah dan menukar gigi dengan gigi. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengabaikan pria semacam ini saat ini. Big Brother Long, tentang masalah manajer profesional, apakah ada yang salah? Long Zhengyu juga marah melihat sikap Gu Yuetao. Namun, dia adalah seorang pengusaha dan tidak dapat dihindari untuk memiliki kontak dan berurusan dengan orang-orang dari pemerintah. Belum lagi bahwa bisnis keluarga panjang cukup besar dan terkait erat dengan pemerintah. Bahkan jika ayah Gu Yuetao tidak memiliki kekuatan nyata, dia masih menjadi sekretaris pertama partai tingkat kota dan memiliki status khusus, dan bukan seseorang yang dapat dengan mudah tersinggung oleh banyak orang. Tapi karena dia melihat Tang Xiu langsung mengabaikan Gu Yuetao, dia juga tidak mau memperhatikan lagi. Dia kemudian memandang Tang Xiu dan berbicara, tidak ada yang salah, tapi aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Lalu dia meminta Tang Xiu untuk duduk dan melanjutkan, beberapa hari yang lalu, 2 teman baik saya dari Beijing datang ke kantor saya. Saya mendengar dari mereka bahwa 3 tahun yang lalu manajer profesional berperingkat emas, Kang Xia, yang bekerja di World Financial Center Wall Street telah kembali dan sekarang telah mengundurkan diri dari Pang Group Beijing. Jika Anda bisa pergi ke Beijing dan secara pribadi mengundangnya. Kang Xia. Tang Xiu bingung. Apakah orang ini benar-benar baik? Dia hebat, jawab Long Zhengyu dengan ekspresi serius. Kulit pria setengah baya yang berdiri di samping Gu Yuetao berubah. Dia kemudian berbicara, Kang Xia baik. Dia legenda di kalangan bisnis. Dia telah berhasil mengelola banyak akuisisi dan merger keuangan, mengembangkan banyak proyek baru serta membangun banyak saluran pemasaran. Dia memiliki reputasi yang tak terbantahkan, dan sangat terkenal di Wall Street. 3 tahun yang lalu, dia kembali ke negara kita dan disewa oleh Pang Group sebagai CEO dengan harga kontrak yang sangat besar.
Dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia berhasil meningkatkan total aset grup Pang 4 kali lipat dari sebelumnya. Jika bukan karena si panglima muda kedua idiot itu, grup Pang mungkin akan dapat masuk ke dalam 50 perusahaan teratas di negara kita dalam beberapa tahun mendatang. Berbicara di sana, lelaki paruh baya itu kemudian menunjukkan tatapan menghina dan mencibir, bahkan perusahaan besar negara itu mencoba dengan segala yang mereka miliki untuk mempekerjakan Kang Xia, yang bahkan beberapa dari mereka datang dan menawarkan saham perusahaan besar, tetapi sayangnya semua telah gagal. Adik kecil ini semudah ini, saya pikir Anda melihat diri Anda terlalu tinggi. Kang Xia telah mengabaikan orang-orang kelas tinggi itu, mungkinkah dia menganggapmu serius? Tang Xiu terdiam selama beberapa detik saat dia kemudian melihat Long Zhengyu dan berbicara, berikan aku kontaknya. Oke, cahaya berbeda muncul di mata Long Zhengyu. Dia memiliki rasa kepercayaan yang tak dapat dijelaskan terhadap Tang Xiu setelah mengalami peristiwa pertaruhan terakhir. Orang lain mungkin tidak memiliki kesempatan tetapi dia percaya bahwa Tang Xiu dapat membuat perbedaan dan memberinya kejutan besar. Setelah dia memberikan nomor Kang Xia ke Tang Xiu, Long Zhengyu tiba-tiba berbicara, adik Tang, bisakah saya membeli saham untuk perusahaan yang ingin Anda buat? Saya akan menyediakan 20 juta yuan untuk membeli saham yang Anda berikan. Membeli saham. Alis Tang Xiu sedikit berkerut. Long Zhengyu dengan cepat berkata, jika Anda pikir uang itu terlalu sedikit, saya akan menambahkan lebih banyak. Adik Tang, Anda belum pernah menjalankan bisnis sebelumnya, ada banyak hal yang belum Anda ketahui. Berbagai masalah perlu dikelola dalam menjalankan bisnis. Long Family telah lama menjalankan bisnis di Star City dan saya dapat membantu menyelesaikan banyak hal untuk perusahaan yang akan Anda dirikan di Star City. Tang Xiu menatap tajam ke mata Long Zhengyu sebelum dia mengangguk dan berkata, 5% saham. Anda tidak dapat memiliki lebih dari itu. Jika Kang Xia datang dan dia tidak tahu tentang situasi di sini, tolong bantu dia. Pada saat ini Tang Xiu tahu tentang niat baik Long Zhengyu dan dia memiliki kesan yang baik padanya. Tentang bisnis kosmetik yang akan didirikannya, dia hanya memberitahu Long Zhengyu dan tidak memberitahunya detail. Tapi Long Zhengyu mempercayainya sepenuh hati, dan ini membuat hatinya hangat. Dengan ekspresi aneh, Gu Yuetao mengamati Long Zhengyu dan menyeringai, Tuan muda panjang, Anda benar-benar memiliki kekayaan untuk dibakar, Bagaimana Anda bisa begitu bahagia menghabiskan uang Anda dengan bodoh? 20 juta dana untuk hanya 5% saham. Dan Anda harus menjalin hubungan dan hubungan juga. Apakah Anda benar-benar kehilangan akal? Anak ini berkata bahwa dia akan dapat mengundang Kang Xia, bagaimana mungkin hanya mengandalkan dia saja? Apakah dia mengira dia keturunan pemimpin pertama negara itu, kan? Wajah Long Zhengyu berubah dingin ketika dia menjawab dengan nada jijik, entah aku gila atau tidak, kamu akan menemukannya nanti. Tin pada saat ini, klakson mobil terdengar dua Mercedes hitam limusin perlahan mendekat dan kemudian berhenti di dekatnya, ketika dua pria paruh baya kemudian turun. Ketika mereka melihat Long Zhengyu di antara orang-orang, mereka tiba-tiba tersenyum dan kemudian mendekat. Ayah, bagaimana bisa kamu datang? Long Zhengyu mendekat dan menyambutnya ketika dia bertanya dengan ekspresi penasaran. Visi Long Hanwen menyapu Tang Xiu dan Gu Yuetao ketika dia kemudian tertawa dan berbicara, aku bebas hari ini, jadi aku datang dengan Paman Limu untuk minum. Long Zhengyu dengan cepat berbalik ke arah pria paruh baya lainnya dan menyapa, Paman Li, bagaimana kabarmu? Dia tertawa dan menjawab, Yu kecil, kamu baik-baik saja. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa Anda telah melakukan pencapaian besar dan menempatkan beberapa pemuda lain di Star City ke dalam keadaan yang menyedihkan. Seorang ayah harimau memang tidak akan melahirkan anak guk-guk. Dengan senyum rendah hati, Long Zhengyu menjawab, Paman Li terlalu memujiku. Sebenarnya, orang yang harus dikreditkan dalam memenangkan pertaruhan adalah saudara saya. Ayah, aku memperkenalkanmu Tang Xiu. Long Hanwen sedikit menyipitkan matanya saat dia mengukur Tang Xiu beberapa kali. Dia kemudian mengangguk dan berbicara, seperti kata pepatah, pahlawan muncul di antara para pemuda. Tang Xiu, kau benar-benar luar biasa, bagus, sangat bagus. Kemudian, ketika Anda punya waktu, saya akan meminta Little Yu dan Lin untuk membawa Anda ke rumah kami. Bibimu akan menyiapkan makanan lezat untukmu. Tang Xiu mengangguk, yah, terima kasih Paman Panjang. Long Hanwen mengangguk puas.
Long Zhengyu kemudian berbicara, "Ayah, Tang Xiu sedang mempersiapkan untuk mendirikan perusahaan dan saya ingin membeli beberapa saham." Mendirikan perusahaan, menyuntikkan dana dan membeli saham. Long Hanwen memandang Tang Xiu dengan ekspresi heran. Dia telah menyelidiki latar belakang Tang Xiu dan tahu bahwa pemuda ini berasal dari pedesaan. Dia tidak punya banyak modal untuk dimegahkan dan hanya seorang siswa sekolah menengah. Sekarang dia ingin mendirikan perusahaan. Mungkinkah dia ingin menghasilkan uang saku? Long Hanwen berpikir sejenak sebelum dia tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu beli sahamnya." Meskipun Tang Xiu masih muda, tapi aku tahu dia sangat dewasa dan memiliki sifat yang mantap. Dia akan menjadi orang penting yang kompeten dan penting di masa depan. Baiklah, kamu akan mengaturnya dan mengobrol dengan baik. Tunggu. Tang Xiu merasakan kesan yang baik terhadap Long Hanwen meskipun mereka hanya memiliki kontak singkat. Perkataan itu memang benar bahwa seorang ayah yang baik akan membesarkan anak-anak yang luar biasa. Long Zhengyu luar biasa dan ayahnya juga sangat baik. Berteman dengan Long Hanwen mungkin membantu menyelesaikan rencananya dan tujuannya nanti. Long Hanwen bingung, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tang Xiu mengangguk dengan lembut saat matanya tertuju pada tubuh pria paruh baya lainnya, yang dipanggil Paman Chen. Dia menemukan bahwa pria paruh baya bernama Chen ini memiliki masalah di dalam tubuhnya. Setelah mengamati dengan eksesama, dia bisa tahu bahwa pengamatannya benar. Rentangkan pergelangan tanganmu. Pria paruh baya bernama Chen, serta dua lainnya tidak mengerti tentang hal itu. Dia memandang Long Hanwen dan Long Zhengyu pertama, tetapi meskipun dia bingung dengan tujuan Tang Xiu, dia masih mengulurkan tangan kirinya. Di bawah tatapan semua orang yang menatapnya dengan ekspresi bingung, Tang Xiu memeriksa denyut nadi Chen setengah baya. 10 detik kemudian, jari-jarinya menekan titik Tanzong 1, dan kemudian berbicara dengan nada yang dalam, "Cobalah bernafas." Endless Virtue Pharmaceutical adalah perusahaan besar terkemuka di Star City dan bisnis utamanya adalah industri medis. Itu adalah salah satu perusahaan terbaik dalam bisnis medis nasional. Chen Zizong adalah bos besar farmasi keimortalan tak berujung dengan aset bernilai lebih dari beberapa miliar yuan dan juga memiliki status terkemuka. Dia memandang Tang Xiu di depannya saat pikiran aneh tertentu muncul di dalam hatinya. Garis bawah anak muda ini ingin memeriksa denyut nadi saya. Apakah dia seorang dokter medis Tiongkok? Dan bagaimana dia tahu bahwa saya memiliki luka dalam? Tidak mungkin. Selain istri saya, tidak ada jiwa lain yang tahu tentang itu. Tidak mungkin dia tahu tentang itu. Garis bawah Chen Zizong diam-diam menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengusir pikiran-pikiran aneh di dalam benaknya. Namun, dia melihat wajah Long Hanwen dan memenuhi permintaan Tang Xiu saat dia menarik napas panjang. Kis menusuk rasa sakit, seolah-olah itu akan merobek hatinya dan paru-paru keluar dari dadanya. Sensasi menyakitkan langsung membuat matanya menghitam dan hampir membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, ia bisa dengan jelas merasakan semacam sensasi terbakar yang intens, seolah-olah membakar organ-organ dalamnya. Tang Xiu melonggarkan cengkeramannya dan berbicara dengan ekspresi serius, "Cedera internal Anda sangat parah. Itu pasti tidak mungkin ditimbulkan oleh orang biasa, kalau tidak, cedera Anda tidak akan bisa terluka parah seperti ini, karena organ-organ internal Anda kemungkinan telah hancur. Tapi saya benar-benar ingin tahu, bagaimana bisa Anda bisa bergerak kemana-mana dengan cedera seperti itu?" Di samping bahkan sejak kedatangan Long Hanwen dan Chen Zizong, Gu Yuetao dikesampingkan. Perlakuan dingin semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ditambah dengan penghinaan yang diberikan Tang Xiu kepadanya, serta melihat bahwa Long Hanwen yang terkenal sangat memuji Tang Xiu, kecemburuan dan kecemburuan muncul di dalam hatinya. Melihat kesempatan ini, dia langsung berteriak, "Tang Xiu, apa yang telah kamu lakukan pada Bos Chen? Apakah Anda bertindak seperti dewa dan bermain iblis untuk menipu dia? Kamu hanya penipu." Tang Xiu mencibir, "Apakah aku penipu atau bukan, itu bukan milikmu untuk menelepon. Pikirkan urusanmu sendiri." "Kamu?" Gu Yuetao langsung mengamuk. Tang Xiu memotongnya dan dengan dingin mendengus, "Ada apa denganku?" "Ya. Saya berbicara dengan orang lain. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengganggu kami. Entah kamu minggir atau keluar." Wajah Gu Yuetao benar-benar berubah merah. Jika bukan karena kehadiran Long Hanwen dan Chen Zizong, dia bisa segera dibilas dan dipukuli Tang Xiu.
Chen Zizong memandang Tang Xiu dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Seiring dengan rasa sakit yang berangsur-angsur surut dari dadanya, dia bertanya dengan ekspresi terkejut, "Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu bahwa saya menderita cedera internal, apalagi terluka oleh orang lain?" Tang Xiu dengan ringan menjawab, "Dibandingkan denganmu, aku telah menerima banyak luka yang lebih serius. Rekan saya juga, jadi saya sangat menyadari gejala ketika seseorang memiliki luka dalam. Jika saya tidak salah, Anda pasti telah minum obat yang berharga, bukan? Luka Anda mungkin telah ditekan sementara, tetapi setelah kemanjuran obat telah benar-benar hilang dan Anda tidak minum obat selama beberapa waktu, luka Anda akan menjadi lebih serius, bahkan hidup Anda akan berada dalam bahaya besar. Apakah saya benar?" Long Hanwen terkejut, "Kakak Chen, Anda benar-benar mengalami cedera internal. Bagaimana mungkin?" Chen Zizong mengangguk dengan ekspresi sedih. Dia sangat menatap Tang Xiu dan tersenyum, "Kakak Long, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk mengobrol. Ayo cari tempat sepi untuk bicara." Long Hanwen memandang Tang Xiu dengan ekspresi aneh saat dia mengangguk dan berbicara, "Tang kecil, ayo pergi." "Baiklah." Tang Xiu mengangguk dan mengikuti. Ketika mereka baru saja akan berjalan menuju kantor manajemen real estate, Chen Zizong tiba-tiba berhenti ketika dia melihat Gu Yuetao dan berbicara, "Kamu adalah putra sekretaris Gu, bukan? Kami memiliki hal-hal penting untuk dibahas dan Anda tidak cocok untuk acara ini, jadi pergi dan urus urusan Anda sendiri." Kulit wajah Gu Yuetao langsung berubah merah. Tidak pernah sekalipun dia bermimpi bahwa Chen Zizong akan mengusirnya. Gelombang penyesalan menghantam hatinya. Jika dia tidak melompat dan menyerang Tang Xiu dengan kata-katanya dan malah menyanjungnya, dia tidak akan ditendang keluar seperti ini. Garis bawah garis bawah garis bawah Fu. Sialan orang menyebalkan Tang Xiu. Garis bawah semua kebenciannya jatuh ke Tang Xiu. Gu Yuetao sangat sadar bahwa dia tidak bisa memprovokasi orang-orang seperti tembakan besar seperti Long Hanwen dan Chen Zizong. Tetapi jika Tang Xiu tidak muncul hari ini, situasi memalukan seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan Long Hanwen dan Chen Zizong mungkin mengatakan beberapa pujian atau dorongan kepadanya. Di kantor manajemen real estate di dalam kantor yang didekorasi dengan mewah, Long Zhenyu sibuk membuat teh saat Tang Xiu duduk di sofa mewah yang menghadap ke Chen Zizong dan Long Hanwen. "Little Brother Tang, karena Anda dapat melihat kondisi cedera saya, apakah ada cara untuk merawat mereka? Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Istri saya juga seorang dokter medis Tiongkok dan sangat ahli dalam hal itu. Tetapi dia juga merasa tidak berdaya dalam mengobati luka-luka internal saya, dan hanya bisa sementara waktu menekan luka agar tidak tiba-tiba pecah." Ekspresi kerinduan dapat terlihat pada kulit Chen Zizong saat dia dengan intens menatap Tang Xiu dan bertanya. Tang Xiu menjawab, "Perawatan Anda sangat mudah. Benarkah?" Tiba-tiba Chen Zizong berdiri dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Ini memang sangat mudah. Saya bisa memberi Anda resep untuk mengobati luka dalam Anda, saya bahkan bisa menuliskannya dengan mudah. Namun, karena organ dalam Anda telah lama terluka, itu telah menyebabkan darah dan qi Anda tersumbat, yang menyebabkan menurunnya fungsi tubuh Anda. Bahkan jika Anda minum obat sesuai resep saya, akan diperlukan setidaknya 1 tahun bagi Anda untuk pulih ke kondisi sebelumnya." Chen Zizong terkejut. "Lama tidak apa-apa." Dia tiba-tiba berhenti berbicara sebagai miliknya, ekspresi menjadi lamban sesaat. Dia sangat menyadari bahwa karena kondisinya sekarang, dia harus tetap tenang dan tidak kehilangan dirinya dan menjadi terlalu bersemangat. "Namun, aku bisa memberimu perawatan yang hanya akan memakan waktu singkat." Tang Xiu kemudian berbicara dengan percaya diri. Chen Zizong terdiam beberapa saat sebelum dia serius berbicara, "Dalam kondisi apa?" Tang Xiu berkata, "Bantu aku menangani beberapa hal." Chen Zizong berkata, "Katakan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak." Tang Xiu dengan tenang menjawab, "Sebenarnya sangat sederhana. Bantu saya berbohong untuk menutupi beberapa waktu tertentu dalam 2-3 hari terakhir Anda telah mengunjungi saya setiap hari di villa saya di Southgate Town. Anda harus bersaksi bahwa saya selalu di rumah di sini." Chen Zizong terkejut, "Hanya masalah ini?" "Ya." Tang Xiu mengangguk dan berkata. Chen Zizong mengangguk, "Aku memberimu kata-kata saya. Tetapi bisakah saya bertanya, kepada siapa saya harus bersaksi?" Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh, "Polisi."
Chen Zizong terkejut ketika ekspresi bijaksana melintas di matanya, tapi dia masih tidak bertanya lebih lanjut. Setelah melihat mereka berdua mencapai kesepakatan, Long Hanwen, yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba melihat Long Zhengyu ketika dia kemudian berbicara dengan nada yang dalam. Yu kecil, pergi ke ruang pemantauan distrik villa dan menghapus semua rekaman pengawasan selama beberapa hari terakhir. Jika ada yang bertanya tentang hal itu, beritahu mereka bahwa sistem pemantauannya rusak dan sedang diperbaiki oleh petugas pemeliharaan. Baiklah, aku akan segera pergi. Long Zhengyu memandang Tang Xiu sebelum dia keluar dari ruangan. Tang Xiu menatap Long Zhengyu saat dia pergi sambil mengangguk dan berterima kasih. Setelah itu, aku akan tetap mengingat kebaikan besar ini. Jika nanti Paman Long membutuhkan bantuan saya, tolong beritahu saya. Long Hanwen mengangguk puas, meskipun sedikit perasaan aneh muncul di hatinya. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Xiu. Meskipun kedua putranya sangat memuji Tang Xiu sebelumnya, tetapi dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Tang Xiu hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Meskipun dia banyak akal dan kuat, sampai sejauh mana jumlah modalnya. Namun melihat sendiri lebih baik daripada mendengar dari banyak orang lain. Kebetulan dia bisa melihat Tang Xiu hari ini. Meskipun Tang Xiu tidak banyak bicara, bagaimanapun, dia dapat mengatakan dari kata-kata dan penampilannya bahwa ketenangan dan sikapnya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh beberapa siswa sekolah menengah. Dia bahkan samar-samar merasakan semacam cara yang mengesankan keluar dari Tang Xiu. Dia tidak bisa benar-benar tahu sensasi macam apa itu. Seolah-olah bulan merefleksikan air, tetapi membuatnya waspada dan memaksanya. 18 tahun yang lalu Long Hanwen pernah bertemu seseorang. Dia tampak seperti orang biasa, tapi dia mengeluarkan perasaan berbahaya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang tertidur nyenyak di ruang bawah tanah yang dalam. Kemudian, ia menemukan bahwa orang itu adalah seorang prajurit yang aktif, dan pria itu juga bermarga Tang. Setelah mengamati Tang Xiu untuk beberapa saat, Long Hanwen diam-diam menekan sensasi tertentu itu. Dia berbalik dan menatap Chen Zizong. Kakak Chen, Tang Xiu hanya mengatakan bahwa Anda telah terluka oleh seseorang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani melukaimu? Chen Zizong memandang Tang Xiu sebelum dia menjawab, mengeluarkan senyum paksa. Saudaraku, kamu hanya mengenal aku sebagai pengusaha, tetapi kamu tidak tahu tentang seniman bela diri saya status. Saya seorang murid dari gaya seni bela diri kuno. Hanya beberapa orang biasa yang dapat menghubungi masyarakat kami. Tang Xiu tiba-tiba berbicara, kultivasi Anda sangat rendah. Meskipun kamu sekarang jauh lebih kuat daripada aku, bagaimanapun, master bela diri sejati akan dengan mudah berurusan denganmu. Chen Zizong sangat terkejut, apakah Anda juga seorang kultivator? Itu adalah kontak pertama Tang Xiu dengan masyarakat seniman bela diri, dan ia tidak menyembunyikan niatnya untuk mengorek informasi tentang situasi masyarakat seni bela diri hari ini dari Chen Zizong. Saya memang seorang kultivator, tetapi milik saya berbeda dari kultivasi Anda. Berbicara kebenaran, saya benar-benar tidak mengerti tentang masyarakat kultivator saat ini. Bisakah Anda mencerahkan saya sedikit? Chen Zizong menjawab, sebenarnya, saya juga tidak tahu banyak tentang itu. Beberapa belajar seni bela diri sebagai tradisi yang berkelanjutan, beberapa dari warisan keluarga, dan yang lain dari warisan sekolah. Saya hanya mengenal beberapa seniman bela diri dari warisan keluarga, di mana beberapa dari mereka telah mencapai panggung Grandmaster dengan tubuh yang ringan seperti burung layang-layang, dan mampu melawan kerbau dengan mudah. Perasaan kecewa melonjak dalam hati Tang Xiu. Apa yang ingin dia ketahui bukanlah masyarakat seniman bela diri, tetapi masyarakat petani. Seniman bela diri yang dibicarakan oleh Grandmaster Chen Zizong tidak berbeda dengan anak-anak di mata seorang kultivator. Bahkan seorang kultivator yang sedikit kuat akan dengan mudah memusnahkan yang disebut sebagai seniman bela diri Grandmasters. Kemudian Tang Xiu dan Long Hanwen akhirnya tahu bahwa orang yang melukai Chen Zizong adalah seorang ahli seni bela diri. Itu disebabkan oleh insiden ketika Chen Zizong dan lawannya menyukai ramuan obat yang berharga di pasar obat herbal kota Star. Setelah bersaing ketat melalui kekuatan finansial, Chen Zizong akhirnya memenangkan ramuan berharga, sementara lawannya kemudian diam-diam mencoba merampoknya. Pada akhirnya, meskipun Chen Zizong mampu membunuh lawannya, dia juga terluka parah dalam prosesnya. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong,
Karena aku punya hal lain untuk diurus, aku akan merawat lukamu lebih dulu. Paman Long, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu Anda untuk menjaga di sini dan membiarkan tidak ada yang mengganggu kita. Long Hanwen menjawab, menyelamatkan seseorang seperti memadamkan api semakin cepat, semakin baik. Anda dapat yakin bahwa saya akan segera mengatur orang untuk menjaga pintu dan membiarkan tidak ada yang mengganggu Anda. Merasa puas, Tang Xiu mengangguk. Dia kemudian menyuruh Chen Zizong melepas pakaiannya, hanya menyisakan celana dalamnya yang besar. Dia mengabaikan ekspresi canggung dan malu yang dimiliki Chen Zizong saat dia kemudian dengan keras menekan perutnya. Puf 65. Di gerbang selatan kota karena distrik itu sangat besar, cukup lama bagi Tang Xiu untuk keluar dari sana. Ada jalan komersial yang ramai di dekat Southgate Town dengan deretan toko-toko kelas atas yang menjual barang-barang mewah. Ketika Tang Xiu baru saja memasuki jalan komersial ini, jejak rasa makanan melayang di udara. Dia kemudian berjalan maju dan melihat sekeliling ketika matanya dengan cepat jatuh ke dekorasi plak di atas restoran yang menarik yang sedang direnovasi. Plakat itu diukir dengan kata-kata tempat minum immortal dalam gaya kaligrafi yang berani dan kursif, memberikan tampilan yang berani dan kuat. Tang Xiu memasuki toko dan kemudian duduk di meja dekat jendela. Dia dengan santai memesan 2 hidangan sayur dan makanan pokok ketika pelayan memberinya menu. Dia kemudian dengan tenang menunggu. Saat mata Tang Xiu melihat melalui jendela, dia menangkap beberapa pemuda diam-diam bergerak di persimpangan jalan yang jauh. Setelah meninggalkan Southgate Town, dia sudah sadar dan memiliki perasaan yang kuat bahwa beberapa mata menatapnya. Namun, untuk menghindari peringatan dan membiarkan orang-orang mengetahuinya, dia tidak melihat sekeliling, dan sebaliknya datang ke restoran ini dan hanya mengamati mereka secara diam-diam. Dia agak khawatir bahwa ada beberapa penjahat yang menyelinap di antara para penjahat yang dia bunuh. Dia tidak takut dibalas. Namun, sangat mudah untuk menjaga terhadap serangan apapun di tempat terbuka, tetapi akan sulit untuk menjaga terhadap serangan tersembunyi dari gelap. Lebih dari itu, dia lebih takut bahwa para penjahat yang masih hidup akan membalas melalui ibunya, sama seperti mereka membalas terhadap Yuan Chuling dengan menculik ibunya. Di persimpangan jalan Scarface Lee bersandar di sudut sambil merokok dan mengamati tempat minum immortal di mana Tang Xiu berada. Setengah jam yang lalu, dia bergegas menuju Southgate Town, karena dia telah menerima uang dari klien untuk berurusan dengan seseorang. Dia tidak tahu berapa kali dia melakukan ini. Kakak, mengapa kita tidak bertindak beberapa saat yang lalu? Melihat tampang bocah itu, aku bisa dengan cepat membuatnya kacau. Seorang pemuda dengan rambut pirang pucat bertanya dengan ekspresi bingung. Kanan. Kami memiliki kesempatan untuk membersihkan anak itu ketika dia baru saja meninggalkan kota gerbang selatan, mengapa kita tidak memukulnya? Pemuda yang kuat lainnya bertanya. Scarface Lee mencibir dingin, kalian berdua terlalu tidak sabar. Lebih baik berhati-hati dalam pekerjaan kita. Kali ini, Gu Muda telah menghubungi saya, tetapi dia juga mengatakan kepada saya bahwa latar belakang anak ini tidak sederhana. Jadi kita tidak boleh gegabah dan gagal total. Pemuda berambut pirang yang memutih itu tidak peduli ketika dia berbicara, kakak, Gu Muda hanya meminta kami untuk mematahkan kedua kakinya. Mari kita berkerumun dan langsung membuangnya. Dan kemudian segera bergegas dan pergi. Star City itu besar, meskipun dia dipukuli oleh kita, dia mungkin tidak akan tahu siapa yang mengalahkannya. Diam. Scarface Lee dengan kejam menamparkan pemuda berambut pirang yang diputihkan itu ketika dia berbicara kemudian berbicara dengan ekspresi muram dan tegas, ingat orang pembawa sial. Tanda seru. Kecerobohanmu akan melemparkan kami ke lubang yang dalam. Anda hanya mengikuti saya di pekerjaan ini selama beberapa tahun. Saya sudah bilang bahwa kita harus bisa berdiri di tepi sungai tanpa mengompol. Saya pikir Anda sudah tahu tentang hal ini. Aku tidak ingin semua saudara kita terlibat karena kecerobohanmu. Big Tiger, tanyakan Little Cockroach di mana mereka berada. Pemuda yang kokoh terkejut dan takut ketika dia melihat bahwa Scarface Lee marah. Dia buru-buru menyampaikan instruksinya melalui telepon. Tak lama setelah itu, dia menutup telepon dan kemudian melaporkan, kakak, kecoa kecil dan yang lainnya akan segera bergegas ke sini. Scarface Lee mengangguk dan berkata, tunggu sampai Little Cockroach dan yang lainnya telah tiba, dan kemudian kita akan menemukan waktu yang tepat untuk bertindak. Dengan lebih dari 10 orang memukul anak itu,
bahkan jika anak itu memiliki 3 kepala dan 6 tangan, dia tidak akan pernah luput dari nasibnya karena kakinya patah. Pemuda yang kokoh itu berulang kali mengangguk. Di atap gedung bertingkat 3 di dekatnya, Gu Yuetao memegang teropong saat dia berdiri di tepi gedung. Seorang pria paruh baya dengan kacamata dan memegang tas kerja berdiri di sampingnya. Tuan Muda Gu, kita belum menyelidiki latar belakang anak itu. Tidakkah akan terlalu gegabah jika kita memukulnya seperti ini? Dia tinggal di Southgate Town, dan aku selalu merasa bahwa dia tidak hanya memiliki hubungan dengan Long Zhengyu, tapi dia mungkin berasal dari tempat khusus. Pria paruh baya itu berbicara keraguannya. Gu Yuetao mencibir, "He Gang, bagaimana mungkin kita belum menyelidiki dengan jelas latar belakang anak haram itu? Jika bukan karena keterampilan judi yang baik, Long Zhengyu tidak akan memberinya rumah itu. Jika Anda bertanya kepada saya tentang latar belakang keluarganya, dia berasal dari desa, dan dia hanya seorang siswa sekolah menengah di Star City First High School. Memukulnya tidak akan menyebabkan apa-apa. Apalagi Scarface Lee, yang adalah seseorang yang akan menaati aturan. Bahkan jika dia gagal, sangat tidak mungkin dia akan menjual saya." He Gang terdiam sesaat dan akhirnya mengangguk tanpa suara. Dia juga berpikir bahwa dia terlalu berhati-hati. Dia tahu dengan jelas tentang latar belakang Gu Yuetao. Ayahnya adalah sekretaris partai pertama kota itu, sementara ibunya adalah seorang eksekutif perusahaan keluarga dengan aset bernilai lebih dari 100 juta yuan. Dia hanya sekretaris ibu Gu Yuetao. Di dalam restoran tempat minum Immortal, Tang Xiu sedang duduk sendirian di meja dekat jendela. Dia dengan tenang menikmati makanan. Baginya, rasa makanan ini hambar dan sangat biasa. Dia telah mencicipi setiap kelezatan eksotis dan minum anggur yang indah di dunia Immortal. Jelas tidak mungkin membandingkan mereka di level yang sama. Belum lagi bahwa dia juga seorang koki, tetapi master tingkat 1 yang telah mencapai puncak dalam keahlian gourmet dan pembuatan bir. Ring ponselnya berbunyi nyaring. Tang Xiu mengambil ponselnya dan melihat ke ide penelepon. Dia kemudian menekan tombol jawab dan berbicara dengan ringan. Tang Xiu berbicara, "Siapa ini?" "Tuan Tang, aku Gong Dalong, murid pertama Jia Ruidao. Bisakah Anda menyediakan waktu bagi kami untuk bertemu? Saya sudah tiba di Star City sekarang." Tang Xiu menjawab dengan nada marah, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak punya waktu?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Tang Xiu tidak pernah menyukai jenis penjudi profesional seperti Jia Ruidao. Dia memang mengakui bahwa Jia Ruidao memang memiliki teknik judi yang luar biasa. Namun, selalu ada orang lain di bawah langit yang akan lebih baik darinya, sama seperti selalu ada gunung yang lebih tinggi di atas yang lain. Jika suatu hari Jia Ruidao bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darinya, nasibnya akan sangat menyedihkan. Selanjutnya begitu seorang penjudi kehilangan alasannya, dia pasti akan jatuh ke dalam masalah besar. Setelah alasan hilang, hanya kecerobohan dan keputusasaan yang tersisa. Dalam kasus yang tidak terlalu parah, hanya kekayaan keluarga yang akan hilang. Tetapi dalam kasus yang lebih parah, itu akan mengundang malapetaka bagi anggota keluarga mereka serta membuat hidup mereka sengsara. Garis bawah semua penjudi adalah sekelompok orang terbelakang, orang pembawa sial dengan keserakahan yang tak pernah puas. Mereka seperti ular yang tidak pernah puas setelah menelan gajah. Dan keserakahan adalah salah satu dosa asal terbesar. Garis bawah Tang Xiu tidak bisa tidak mengutuk hatinya saat ia kehilangan nafsu makan karena memakan makanannya. Ring nomor yang baru saja dihubungi beberapa saat yang lalu terus memanggil lagi. Rasa dingin melintas di mata Tang Xiu. Setelah beberapa detik hening, ia meletakkan sumpitnya ke bawah dan menekan tombol jawab lagi. Dia kemudian berbicara dengan nada dingin, "Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya benci judi. Apalagi persahabatan saya dengan Jia Ruidao adalah dunia yang terpisah sampai-sampai tidak mungkin saya akan mempertaruhkan leher saya untuknya. Saya beri Anda satu peringatan terakhir. Jika Anda berani melecehkan saya lagi, Anda akan menanggung konsekuensi dari murka saya. Tuan Tang, saya mengerti maksud Anda. Tapi bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan kata-kata saya? Tuanku sudah tua, dan dia juga telah berencana untuk berhenti dari tempat judi. Namun, saudara bungsu saya telah memprovokasi masalah, dan dia adalah putra guru. Karena itu, guru tidak punya pilihan selain berjudi lagi.
Saya sangat sadar bahwa pertemanan Anda dengan tuan saya belum mencapai titik bahwa Anda akan membantunya. Tapi, saya masih dengan tulus meminta Anda untuk membantunya. Jika Tuan Tang bersedia membantu, saya dengan tulus akan menawarkan semua aset saya kepada Anda. Jumlahnya mungkin tidak banyak, hanya puluhan juta yuan. Tetapi Anda dapat mengandalkan kami untuk berutang budi besar atas bantuan satu kali ini. Jika nanti Tuan Tang membutuhkan bantuan kita, bahkan jika kita berada di ujung bumi, kita akan segera bergegas. Tang Xiu diam-diam mendengarkan kata-kata Gong Dalong. Dinginnya kedinginan di matanya kemudian berangsur hilang. Dari nadanya, dia bisa tahu dan merasakan perasaan tulus Gong Dalong, serta kepeduliannya terhadap tuannya, Jia Ruidao. Kekayaan. Dia tidak terlalu khawatir tentang kekayaan. Penggunaannya hanya untuk mendukung sumber daya untuk kultivasi. Apalagi puluhan juta dalam aset, bahkan jika jumlahnya lebih dari itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya begitu dia memutuskan untuk melakukannya. Tapi itu adalah kesalehan anak. Apa yang dia pedulikan adalah kesalehan anak Gong Dalong. Pepatah mengatakan, bahwa dari banyak hal, kesalehan anak adalah yang paling penting. Intinya dari setiap orang adalah kesalehan berbakti ini. Ini adalah landasan moralitas dan kebajikan. Karakter seperti ini yang dimiliki Gong Dalong, adalah kebajikan sejati yang selalu dijunjung tinggi oleh Tang Xiu. Dia tidak bisa mengambil kembali sumpahnya sebelumnya, dan dia menghargai Gong Dalong sehubungan dengan janji ini. Baik, di mana Anda sekarang? Bandara Star City. Tang Xiu berbicara, aku akan pergi ke pasar obat herbal Star City sekarang. Saya akan menunggu Anda, hubungi saya lagi nanti. Panggilan berakhir. Tang Xiu kemudian menerima panggilan Long Zhenglin. Dia sangat senang ketika berbicara di telepon. Dia sepertinya tahu tindakan Tang Xiu hari ini. Ketika dia tahu bahwa Tang Xiu sedang makan di Immortal Drinking Place, dia kemudian buru-buru menutup telepon untuk bergegas menemui Tang Xiu. Tang Xiu cepat selesai makan dan kemudian membayar tagihan sebelum dia meninggalkan restoran tempat minum Immortal. Dia awalnya bermaksud untuk makan terlebih dahulu, naik taksi dan langsung pergi ke pasar obat herbal Star City. Namun, orang-orang yang menguntitnya ini seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Tang Xiu dengan cepat mengidentifikasi arah dan kemudian berjalan menuju tempat yang jauh sambil menggunakan akal rohaninya untuk memeriksa orang-orang yang melacaknya dari belakang. Ketika dia baru saja memasuki restoran Immortal Drinking Place, dia hanya melihat 3 orang yang melacaknya. Namun sekarang jumlahnya tiba-tiba meningkat menjadi 14 orang. Namun, hal yang memberinya sedikit ketenangan pikiran adalah bahwa mereka yang melacaknya berjalan jorok, dan langkah kaki mereka tidak stabil. Jika mereka seperti para pembunuh yang dicari, dia mungkin harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhati-hati. Namun, berurusan dengan pengganggu jalanan seperti mereka sangat mudah baginya. 10 menit kemudian, Tang Xiu berubah menjadi gang terpencil tempat orang jarang lewat. Dibandingkan dengan jalan komersial yang ramai dari sebelumnya, tempat ini kurang berisik dan lebih tenang. Di belakangnya, Scarface Lee tampak sangat bahagia. Dia tidak berharap bahwa Tang Xiu tidak akan kembali ke kota gerbang selatan dan akan datang ke tempat ini setelah menyelesaikan makanannya. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim oleh surga. Kejar dia. Seiring dengan perintah Scarface Lee, selusin pemuda yang tersebar di sekitarnya bergegas maju, menuju Tang Xiu. Beberapa dari mereka berputar untuk memblokir rute pelarian Tang Xiu dan menjebaknya di antara mereka. Siapa kamu? Tang Xiu dikelilingi. Tapi ekspresinya dingin dan dingin. Mata Scarface Lee menyipit. Dia belum mengirim perintah untuk menyerang Tang Xiu dan malah mengukurnya terlebih dahulu. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir karena sebelumnya mengeroyok dan memukuli orang-orang yang telah ia lakukan, targetnya akan selalu menunjukkan ekspresi cemas dan takut. Namun, pemuda yang rapuh di hadapannya sekarang tenang tidak normal, dan bahkan tidak terlihat takut kepada mereka. Sepertinya si kecil ini tidak sederhana. Tidak mengherankan kalau dia bisa menjadi musuh Gu Yuetao. Garis bawah Scarface Lee menoleh dan melihat sekeliling ke gengnya, ketika dia kemudian berbicara dengan nada yang dalam, tangkap dia. Jika dia tidak melawan, patahkan saja kakinya saja. Oke. Seringai jahat muncul di wajah anak-anak pengganggu ini ketika mereka menyerbu langsung ke arah Tang Xiu. Mata Tang Xiu menyala saat dia bertindak seolah-olah kilat.
Dua pengganggu pemuda di depannya dikirim terbang terbalik setelah dia meninju mereka dengan tinjunya. Saat dia berbalik, dia menendang buli pemuda lain, juga mengirimnya terbang, ketika tubuhnya menabrak teman-temannya yang lain di belakangnya dan jatuh bersama-sama ke tanah. Bang! Bang! 13 pengganggu muda bergabung untuk bergabung, dan hanya butuh setengah menit bagi Tang Xiu untuk membersihkannya. Bagi Tang Xiu, preman muda ini hanya seperti bantal sulaman. Namun, karena dia belum mengetahui identitas mereka dan orang-orang di belakang mereka, dia tidak ingin membunuh mereka. Dia tidak takut untuk membunuh, tetapi dia juga tidak ingin menambahkan masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia bisa menebak pelakunya yang membayar pengganggu ini untuk menyerangnya. Namun, dia perlu mengkonfirmasi kecurigaannya. Tubuh Scarface Lee kaku membeku di tempatnya, bahkan sulit baginya untuk mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, menegaskan bahwa pemandangan yang dilihatnya bukanlah ilusi. Itu 13 anggota geng. Bagaimana 13 anggota gengnya begitu mudah dipukul dan dilempar ke tanah? Meskipun mereka tidak pernah menjalani pelatihan khusus atau memiliki keterampilan seni bela diri dasar, tapi tetap saja, mereka telah mengikutinya dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa orang menyebalkan Tang Xiu ini sekuat ini? Scarface Lee tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, saat dia menatap kaku pada Tang Xiu dengan ekspresi ketakutan dia. Dia juga berlatih seni bela diri. Dia akan bisa bermain dengan 3 atau 4 orang, meskipun dia juga harus berusaha keras untuk itu. Tapi 13 orang, dia akan dipukuli dalam beberapa menit. Seorang ahli, Xiu Tang ini benar-benar ahli di antara para ahli-ahli. Dia belum pernah bertemu dengan tuan yang begitu kuat. Di atap gedung bertingkat 3 di dekatnya, Gu Yuetao dan He Gang telah mengubah posisi mereka karena mereka juga dapat melihat gang terpencil dengan jelas. Mereka berdiri di tepi atap dan melihat melalui teropong. Mereka melihat dengan tercengang di adegan di mana Tang Xiu memukul 13 pemuda pengganggu terbalik. Hei, apakah dia kesurupan oleh Dewa Perang? B. Bagaimana bisa seseorang begitu kuat? Seseorang melawan 13 pejuang berpengalaman. Orang-orang itu adalah gangster, mereka adalah pengumpul uang perlindungan, preman bayaran. Bagaimana mereka bisa dipukul dengan sangat menyedihkan? Gu Yuetao berseru dengan keras. Mulut He Gang berkedut beberapa kali dan diam-diam menekan rasa takut di hatinya. Dia kemudian berbicara dengan nada pahit, bahkan jika dia tidak dirasuki oleh Dewa Perang, tetapi itu tidak jauh berbeda. Dia terlalu menakutkan. Dia bahkan memukul jatuh 13 orang. Apakah dia masih manusia? Kulit wajah Gu Yuetao agak pucat. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Tang Xiu. Dia tahu bahwa Tang Xiu berasal dari keluarga biasa, mengalami kecelakaan mobil, dan berubah dari seorang siswa jenius menjadi idiot. Meskipun baru-baru ini ada tanda-tanda bahwa ia tampaknya telah pulih, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, terlepas dari keterampilan judi yang luar biasa yang membuat Long Zhengyu memperlakukannya dengan baik, ia tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Tapi bagaimana itu bisa terjadi seperti ini? Tuan Muda Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? He Gang dengan kuat menekan rasa takut di hatinya ketika dia bertanya dengan berbisik. Warna pucat menutupi wajah Gu Yuetao. Selusin detik setelah itu, dia dengan keras mengertakkan giginya dan menjawab, bahkan jika dia bisa bertarung, seberapa jauh dia bisa bermain? Dia dapat mengalahkan 13 preman, tetapi bisakah dia menghadapi dan mengalahkan 13 seniman bela diri yang ahli? He Gang terkejut. Tuan Muda Gu, Anda bermaksud menemukan? Gu Yuetao mencibir. Benar, anak-anak perusahaan keamanan Phoenix Emas itu biasanya sangat menganggur. Mungkin Lu Fuzong akan sangat senang mendapatkan penghasilan tambahan. He Gang ragu-ragu, Tuan Muda Gu, tetapi jika Anda ingin mempekerjakan orang-orang keamanan Phoenix Emas ini, saya khawatir biayanya akan sangat besar. Jika General Manager tahu tentang ini, Gu Yuetao menjawab dengan nada muram, saya tidak akan menggunakan uang dari perusahaan. Saya akan membayarnya sendiri. Meskipun nadanya kuat, tetapi hatinya sebenarnya berdarah. Dia tidak tahu berapa banyak dia harus membayar untuk mengundang orang-orang dari perusahaan keamanan Golden Phoenix, tapi dia ingin menghapus rasa malunya dan membuat Tang Xiu membayar harganya, jadi dia diam-diam memutuskan untuk menjual mobil sport Porsche-nya. Di gang terpencil, Tang Xiu menatap Scarface Lee dengan ekspresi dingin.
Dia membalik pergelangan tangannya, dan dengan terampil dan diam-diam mengeluarkan pisau tentara Mitsubishi, yang telah diambilnya setelah dia memecahkan para penjahat yang dicari itu. Ini benar-benar merusak suasana hatiku. Jika orang tidak menjual, saya juga tidak akan pernah membelinya. Tetapi jika seorang orang menyebalkan sepertimu ingin meniduriku, maka aku akan membuatmu 2 kali lipat. Kau orang menyebalkan ingin mematahkan kakiku, ya. Lalu bagaimana kalau aku mematahkan keempat anggota badanmu? Tapi, saya tidak ingin banyak masalah. Jika Anda memberitahu saya orang menyebalkan orang pembawa sial yang mempekerjakan Anda, saya memberi Anda kata-kata saya bahwa Anda tidak akan harus menjalani sisa hidup Anda di kursi roda orang pembawa sial. Tang Xiu berbicara dalam sebuah langkah moderat, tapi isinya seolah-olah mengguntur hati Scarface Lee. Menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Apa yang paling dia takuti? Pasti cacat dan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Dia telah melakukan banyak kejahatan dan menyinggung banyak orang selama ini. Orang-orang membencinya tetapi tidak berani membalas, karena dia adalah seorang seniman bela diri yang cukup tangguh, ditambah dengan memiliki anggota geng bawahan di bawah komandonya. Tetapi jika anggota tubuhnya hilang, saudara-saudaranya akan seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam. Pada saat itu, banyak orang akan datang untuk menemukannya dan membalas dendam. Ketika pohon itu tumbang, monkey-monkey itu akan berhamburan. Jika tembok itu roboh, dia akan ditebas oleh semua orang. Scarface Lee sangat sadar bahwa jika saat seperti itu datang kepadanya, dia mungkin akan mati. Dengan pikiran seperti itu di dalam hatinya, dia mengepalkan giginya dan menjawab, "Apakah kamu yakin?" Tang Xiu dengan ringan berkata, "Tentu saja." Scarface Lee berbicara dengan nada rendah, "Gu Yue Tao." Ini benar-benar dia. Tang Xiu diam-diam menghela nafas. Dia juga telah mengamati fitur wajah Gu Yue Tao. Dari percakapan sederhana ketika dia bertemu dengannya, dia juga menemukan bahwa pemuda itu berpikiran sempit, dan selalu membalas dendam atas dendam sederhana. Tang Xiu tahu bahwa dia tidak menyinggung perasaannya, dan hanya tidak mau menanggapi. Tapi ternyata dia menaruh dendam padanya. "Buang lenganmu dan keluar." Sensasi yang mengerikan menyembur dari hati Scarface Lee. Dia melihat pisau tentara Mitsubishi di tangan Tang Xiu sebelum dia diam-diam mengeluarkan belati dari pinggangnya. Dia kemudian menusuk lengan kirinya tanpa ragu-ragu. Engah darah berceceran ketika belati dicabut. Pada saat ini, sosok Long Zhenglin muncul di pintu masuk gang. Ketika dia melihat pemandangan di gang, kulitnya sangat berubah saat dia berlari dan berlari sangat cepat sejauh ratusan meter. "Kakak Sulung Tang, apa yang terjadi?" Tang Xiu dengan ringan menjawab, "Hanya beberapa badut orang pembawa sial. Mereka adalah preman yang disewa oleh seseorang untuk mematahkan kakiku. Tapi saya sudah membersihkannya." Long Zhenglin memandangi para preman muda yang melolong menangis menyakitkan di mana-mana. Matanya berbalik piring ketika dia berseru dengan keras karena terkejut, "Kakak Sulung Tang, orang menyebalkan ini, apakah kamu mengalahkan mereka sendiri?" "Ya." Tang Xiu mengangguk. Long Zhenglin menggunakan tangannya untuk menggosok kepala botaknya yang besar dan mengkilap saat dia berteriak kagum, dengan ekspresi tidak percaya, "Keren. Itu sangat-sangat mengagumkan. Kau benar-benar layak menjadi kakak tertua Long Zhenglin ini. Ini hanya sialan mengagumkan." 10-13. "Tidak, tidak, tidak, juga orang menyebalkan itu." Scarface Lee. "Kau secara tak terduga membersihkannya. Sobat, aku benar-benar harus menyembahmu sampai aku mati." Tersesatkan Tang Xiu tidak bisa menahan tawa saat dia bersumpah mengejek. Long Zhenglin tertawa nakal saat dia berbalik dan menatap Scarface Lee. Kulitnya menjadi dingin saat dia meraung, "Sialan Scarface Lee, sepertinya kau bosan hidup. Kau bahkan berani menabrak kakak sulungku. Berlutut dan kau tahu kepada kakak sulung saya dan minta maaf." Tanda seru, tanda seru. Hati Scarface Lee seolah jatuh ke dalam gua es ketika Long Zhenglin datang. Karena Long Zhenglin mengenalinya, dia secara alami juga mengenalnya. Dia juga menyadari identitas Long Zhenglin serta kekuatannya. Dia merengut sedih ketika aliran kutukan ke arah Gu Yue Tao mengalir di dalam hatinya, karena mendorongnya ke dalam lubang yang dalam. Dengan ekspresi tersanjung, dia menjawab, "Tuan Muda Panjang, saya benar-benar tidak tahu bahwa kakak sulung Tang adalah kakak sulung Anda. Jika saya tahu tentang itu sebelumnya, bahkan jika saya meminjam keberanian, saya tidak akan pernah berani memprovokasi saudara sulung Tang."
Itu orang menyebalkan Gu Yuetao yang mendorong kita ke lubang seperti ini. Long Zhenglin membentak dengan marah, Gu Yuetao. Keparat orang pembawa sial ini benar-benar bengkok. Hu ayah besar ini akan membereskannya nanti. Tapi sebaiknya kamu tidak berpikir bahwa kamu akan keluar dengan mudah. Berlutut dan minta maaf kepada kakak sulungku. Biarkan saja. Tang Xiu menghentikan Long Zhenglin. Dia menatap Scarface Li dan berbicara dengan nada sunyi, bawa gengmu dan tersesat. Ingat kata-kata saya, orang jahat akan dikerjakan oleh orang jahat. Dan Tang Xiu ini tidak pernah menjadi orang yang baik untuk memulai. Saya tidak akan lagi memperpanjang masalah ini dengan Anda karena ini adalah pertama kalinya Anda memprovokasi saya. Tapi jika kamu berani melakukan kejahatan lagi, berhati-hatilah dalam tindakanmu, kalau tidak aku akan menghancurkan kalian semua. Pergilah sekarang. Sambil menahan rasa sakit, Scarface Li mengangguk lagi dan lagi, ya. Saya pasti akan ingat. Bahkan jika saya diberi 100 poin keberanian, tidak akan pernah saya berani menyinggung Anda lagi. Tak lama setelah Tang Xiu menatap ke arah geng Scarface Li saat mereka pergi dengan kondisi tertekan. Dia kemudian melirik Long Zhenglin. Ketika mereka berjalan menuju jalan komersial, dia bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kamu cari dari saya? Anda tidak mungkin datang hanya untuk menyanjung saya, bukan? Jejak rasa malu bisa terlihat di wajah Long Zhenglin saat niatnya terungkap. Ekspresi bersemangat dan tak berdaya tergantung di wajahnya. Dia tahu dari kakaknya Long Zhenyu tentang gaya dan sikap Tang Xiu yang luar biasa dan anggun. Dia juga belajar dari ayahnya tentang bagaimana Tang Xiu memperlakukan Chen Zizong dengan metode ekstrim dan biadab. Itu membuat kesan ke arahnya meroket ke puncak ekstrim. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Chen Zizong itu? Dia adalah bos besar Endless Virtue Pharmaceutical dengan aset beberapa miliar, seorang pria terkenal dengan status sosial tinggi serta orang kaya dan berkuasa. Tembakan besar yang berdiri di gunung tinggi bahkan berlutut dan memohon pada Tang Xiu untuk menjadi muridnya. Long Zhenglin merasa bahwa keterampilan yang tiada taranya dan unik, bantalan anggun Tang Xiu miliki, sampai pada titik bahwa itu bertentangan dengan langit. Kakak sulung Tang, kenapa saya tidak bisa membayar upeti dan menyembah kasih karunia Anda yang tiada taraf? Long Zhenglin tersenyum masam saat ia memeriksa dan menebalkan wajahnya. Tang Xiu dengan cepat mengutuk, kalahkan saja. Otakmu penuh dengan hal-hal yang tidak berguna. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke pasar obat herbal kota Star, jadi aku tidak punya waktu untuk ikut denganmu. Anda pergi dan lakukan hal-hal Anda. Anda akan ke pasar obat herbal. Long Zhenglin terkejut, kakak sulung Tang, apa yang ingin Anda lakukan di sana? Apakah Anda ingin membeli obat herbal Cina? Anda bisa langsung memberitahu Chen Zizong jika Anda membutuhkannya. Selain itu, dia benar-benar tidak sabar untuk berpegangan pada Anda dan menjadi murid Anda. Ekspresi Tang Xiu berubah suram ketika ia menjawab dengan ekspresi serius. Saya selalu menyelesaikan masalah saya sendiri dan saya tidak akan membiarkan diri saya mengganggu orang lain, jika saya bisa. Hal yang paling sulit untuk dihadapi dalam hidup adalah memiliki hutang budi kepada orang lain. Apa kau mengerti? Long Zhenglin tersentak saat dia mengangguk dan menjawab, apa yang kamu katakan itu benar. Bagi orang-orang yang memiliki perasaan kebenaran yang besar, mereka terikat oleh kata-kata dan janji-janji mereka. Dan hutang budi adalah yang paling sulit dari semuanya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengantarmu ke sana, oke? Apakah kamu punya mobil? Jejak kejutan muncul di wajah Tang Xiu, tapi kemudian dia sadar. Menilai dari latar belakang Long Zhenglin, bagaimana mungkin dia tidak punya mobil? Mobilnya mungkin yang mewah. Tentu saja, aku punya satu mobil bagus. Apakah Anda tahu berapa banyak anak ayam panas menangis karena mereka ingin saya memberi mereka tumpangan gratis? Tapi tuan muda ini, tentu saja, tidak pernah menatap mata mereka. Long Zhenglin menjawab dengan bangga. Seperti yang diharapkan, Riche Nouvelle generasi kedua ini benar-benar dimanjakan terlalu banyak. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa, dan tidak pernah mengerti arti kerja keras dan kerendahan hati. Mereka terlalu mabuk untuk memanjakan diri dalam kehidupan mewah, menyia-nyiakan uang seperti tanah, mengendarai mobil sport mewah dan menekan pedal gas ke bawah. Mereka lupa dan tidak dapat menyadari bahwa banyak orang hanya bisa mendapatkan setengah mangkuk makanan panas. Tang Xiu berjalan di sepanjang Long Zhenglin menuju mobil sport Lamborghini.
Meliriknya beberapa kali, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Untuk anak besar seperti Long Zhenglin, dia tidak bisa cemberut memiliki mobil sport seperti ini, kan? Seperti kata pepatah, semua orang mendapatkan apa yang telah mereka bayar. Mobil bagus adalah mobil bagus. Setelah Tang Xiu duduk, dia bisa merasakan semacam perasaan nyaman dan nyaman. Sambil melirik dekorasi interior, ia kemudian berbicara, hal ini sangat sesuai dengan teknologi, terutama melihat teknologi luar biasa yang menyerupai selera Anda. Orang awam setidaknya harus berjuang selama puluhan tahun untuk memiliki ini, tidak itu harus seumur hidup. Hei, berapa harga mobil Anda? Bukankah seharusnya beberapa juta? Banyak orang berpenghasilan kurang dari beberapa juta seumur hidup. Long Zhenglin tersenyum dengan ekspresi malu dan berkata, Kakak Sulung Tang, tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa tidak hanya keterampilan kungfu dan obat-obatan Anda bagus, tetapi Anda juga memiliki selera humor yang kuat. Men, semakin lama aku mengenalmu, semakin aku sadar bahwa kau benar-benar orang yang berpandangan jauh ke depan. Melihatmu sama seperti menatap Met. Puncak Taisan, sungguh. Kamu bootlicker. Tang Xiu mengejek dan tertawa. Resor Teluk Naga. Di dalam villa yang dirancang klasik, Long Hanwen memegang setumpuk dokumen saat dia membacanya dengan tenang. Uap meringkuk dari cangkir teh di atas meja kopi di depannya ketika aroma teh samar-samar tertinggal, mengikuti uap itu. Saudara Chen, lihatlah hasil investigasi. Ekspresi bermartabat dilemparkan ke wajah Long Hanwen saat matanya membaca baris terakhir informasi pada dokumen. Dia kemudian menyerahkannya kepada Chen Zizong di sisinya. Chen Zizong diam-diam menerima dan membacanya. Setelah membacanya, kulitnya juga luar biasa hikmat. Dokumen-dokumen tersebut adalah hasil investigasi mengenai Tang Xiu, dan khususnya disorot dalam penyelidikan polisi tentang situasinya. Ada kasus di sekolah menengah pertama Star City beberapa hari yang lalu. Tang Xiu memang bertindak dan membunuh kriminal yang dicari yang akan menculik dan menyandera siswa. Lebih jauh lagi, penjahat itu adalah buron tingkat A dan merupakan anggota dari sekelompok penyelundup organ manusia, yang kemudian ditemukan terbunuh di garasi perbaikan mobil yang ditinggalkan di Deep Red Cloud Road di distrik Tenang Damai. Masing-masing dari mereka juga adalah penjahat tingkat dicari. Sejak itu Tang Xiu diselidiki oleh polisi karena dia anehnya menghilang dalam beberapa hari terakhir. Saya memberikan kesaksian palsu untuknya. Saya pikir orang yang membunuh 5 penjahat yang dicari itu juga dia. Dengan ekspresi yang kompleks, Chen Zizong berbicara. Long Hanwen mengangguk, ini seharusnya tidak salah. Pada awalnya, saya berpikir bahwa Tang Xiu hanyalah anak muda yang baik dan biasa. Tapi sekarang, ternyata dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 5 A-level mencari penjahat, dengan masing-masing dan setiap orang dari mereka menjadi kejam, dan tangan mereka telah basah oleh darah. Tetapi mereka semua benar-benar dibunuh olehnya. Menambahkan penjahat yang dia bunuh di sekolah, 6 orang telah tewas oleh tangannya. Chen Zizong kemudian menjawab dengan ekspresi serius, orang yang luar biasa, dengan perilaku dan pikiran yang luar biasa. Bagi para seniman bela diri, dalam pandangan yang paling ketat, ini dapat dilihat bahwa bahkan polisi pun tidak dapat melakukan apapun terhadap kekejian para pedagang organ manusia itu. Tapi Tang Xiu bahkan tidak membuat kesalahan dalam menyingkirkan mereka. Ini adalah seorang master, aku harus dengan kuat mengaturnya. Long Hanwen bingung, apakah Anda benar-benar yakin bahwa kekuatan Tang Xiu lebih kuat dari milik Anda? Chen Zizong menjawab dengan nada tegas dan tegas, tentu saja. Dia benar-benar lebih baik dari saya. Bukankah kita sedang melihat contoh hidup saat ini? Jika itu aku, akan sangat mustahil untuk menyelamatkan mantan istri Yuan Zhengxuan tanpa terluka. Tapi dia juga bisa keluar tanpa cedera setelah membunuh begitu banyak penjahat yang dicari. Long Hanwen berkata, jadi katamu. Bagaimanapun, saya hanya mengingat informasi pada catatan. Tang Xiu sebenarnya menyelamatkan mantan istri Yuan Zhengxuan. Tampaknya Yuan Zhengxuan berutang budi padanya dan sangat besar pada saat itu. Siapa yang pernah berpikir bahwa 2 peluang besar masyarakat bisnis berutang budi besar terhadap anak sekolah menengah. Dan saat ini, saya bahkan tidak berani membayangkan seberapa menakutkan pencapaiannya di masa depan. Jejak senyum bahagia muncul di wajah Chen Zizong, kesempatan untuk bertemu naga bahkan akan mengubah cuaca. Dan bagaimana seorang guru yang Chen Zizong setujui ini akan menjadi biasa-biasa saja.
Long Hanwen tertawa keras sebelum dia berbicara dengan tersenyum, itu benar. Namun, saya hanya ingat bahwa kami hanya memiliki persahabatan biasa dengan Yuan Zhengxuan, dan kerja sama bisnis kami juga hampir nol. Karena dia memiliki hubungan dengan Tang Xiu, kita juga harus dekat dengannya, ya. Chen Zizong tidak bisa menahan tawa, kau rubah tua. Hahaha ketika mereka berdua tertawa terbahak-bahak, Long Hanwen menerima SMS. Setelah membacanya, dia kemudian menatap Chen Zizong dengan ekspresi aneh dan berkata, Lin kecil mengirimi saya teks, dia mengatakan bahwa Tang Xiu akan pergi ke pasar obat herbal mulai kota sekarang. Chen Zizong tiba-tiba bangkit dan berbicara tanpa bahkan berpikir, saya juga akan pergi ke sana sekaligus. Long Hanwen dengan cepat menariknya kembali dan berkata, hei, hei. Jika Anda langsung pergi seperti ini, Tang Xiu pasti akan tahu bahwa Little Lin diam-diam memberi tahu kami. Saya pikir jika Anda pergi ke sana setelah Anda menemukannya, Anda harus berpura-pura bahwa Anda bertemu secara kebetulan. Katakan padanya bahwa karena luka Anda baru saja sembuh, Anda pergi ke sana untuk membeli obat tonik dan suplemen makanan. Saya pikir alasan ini akan baik. Ah, benar. Chen Zizong menepuk kepalanya sambil menyeringai dan mengejek dirinya sendiri. Distrik Bintang Golden Emperor Villa. Yuan Chuling sedang duduk di sofa gaya barat kelas atas saat dia menyaksikan dengan tercengang pada ayahnya, Yuan Zhengxuan, yang memeluk ibunya, perut hamil Zhao Jing. Ekspresi yang dalam dan bingung bisa terlihat di wajahnya. Dia ingat dengan jelas bahwa orang tuanya telah bercerai dan bahkan telah hidup secara terpisah. Tapi sekarang setelah beberapa lama Yuan Zhengxuan berbicara kepada Zhao Jing dan menghibur, sekarang, saya akan menelepon polisi dan bertanya tentang situasi di garasi perbaikan mobil yang ditinggalkan. Saya berharap bahwa penyelamat Anda aman dan sehat. Baiklah. Zhao Jing tidak lagi mengenakan penampilan wanita karir yang kuat seperti sebelumnya, dan dengan patuh mengangguk. Sementara melihat ayahnya meraih ponselnya, dengan sebuah pertanyaan di dalam hatinya, Yuan Chuling mendekati ibunya dan duduk di sampingnya ketika dia bertanya dalam bisikan, Bu, apakah kamu dan ayah tidak? Zhao Jing melirik suaminya balas berbisik, Ling kecil, tolong jangan salahkan kami karena tidak memberi tahu Anda. Faktanya, perceraian kami palsu. Ada beberapa masalah, dan kami belum bisa memberitahu Anda soal itu. Harap tunggu beberapa tahun setelah Anda lulus dari universitas, dan Anda dapat hidup sendiri dan bertahan di masyarakat. Kami akan memberitahu Anda seluruh kebenaran saat itu. Untuk saat ini, jangan bertanya tentang hal itu dan hanya belajar dengan baik. Yuan Chuling tertegun, dia tidak pernah bermimpi bahwa ibunya akan memberikan jawaban seperti itu padanya. Perceraian itu palsu. Ini berarti bahwa dialah yang salah mengerti orang tuanya. Tiba-tiba, Yuan Chuling merasa bahwa dia sangat tidak masuk akal dan bodoh. Mengingat bagaimana dia telah meninggalkan dirinya sendiri dan jatuh dalam keputusasaan, penyesalan yang kuat keluar dari dalam hatinya. Kalau bukan karena bagi kakak sulung Tang Xiu, dia masih berada di lubang yang dalam, tidak dapat bergerak dari pengabaian dirinya. Beberapa menit kemudian, Yuan Zhengxuan menutup telepon ketika dia melihat Zhao Jing dan Yuan Chuling di depannya dengan ekspresi yang aneh. Istri, di telepon sebelumnya, Anda mengatakan bahwa penyelamat Anda adalah seorang pemuda. Apakah Anda tahu namanya? 70.